Bab 1342, Kesengsaraan Petir Lolos. Kaca, begitu dia melangkah ke awan badai, sambaran petir segera datang menghadangnya. Zhang Xuan dengan cepat mengumpulkan Zenki-nya untuk bertahan melawannya. Semburan darah segar keluar dari mulutnya saat rambutnya berdiri dari listrik statis. Karena gangguan Bihongyin dan yang lainnya, kesengsaraan petir telah berkembang ke tingkat yang jauh melampaui apa yang bisa dia tangani. Bahkan jika dia menggunakan semua kemampuannya, dia tidak sepenuhnya yakin bahwa dia akan mampu menahannya. Zhang Xuan dengan cepat menyadari bahwa bahkan ketika mengendarai Zenki jalur surganya secara maksimal untuk menyembuhkan luka-lukanya, pemulihannya tidak dapat mengimbangi kecepatan kilat yang membakar tubuhnya. Karena itu, dia mengangkat alisnya dan mengetuk area di depannya. Maksud pedang air mengalir. Tes, gelombang pedang ki yang tak terhitung jumlahnya meledak dari titik akupunturnya, membentuk penghalang besar. Harus dikatakan bahwa Flowing Water Swordsmanship memang sangat kuat. Itu membentuk cangkang pertahanan mutlak yang bahkan tidak bisa ditembus oleh fluiditas air. Kaca, kaca, kaca. Namun demikian, di bawah sambaran petir yang tak henti-hentinya, wajah Zhang Xuan dengan cepat memucat. Meskipun aku bisa menahan petir sepenuhnya dengan Flowing Water Swordsmanship-ku, kekuatan yang mereka gunakan terlalu kuat. Aku tidak akan bisa mempertahankan ini terlalu lama. Ini mirip dengan bagaimana meskipun payung mampu menangkis hujan, itu tidak bisa melindunginya dari badai hujan es. Cangkang pertahanan mutlak yang dibentuk oleh Flowing Water Swordsmanship memungkinkan dia untuk menahan petir, tetapi karena keterbatasan kultivasinya, dia tidak bisa mempertahankannya terlalu lama. Paling banyak 10 napas, ki pedangnya akan menghilang di bawah serangan kilat yang ganas, dan dia akan kembali ke titik awal. Mengambil napas dalam-dalam, Zhang Xuan mengeluarkan roh primordialnya tanpa ragu-ragu. Aku tidak akan bisa bertahan pada tingkat ini. Saya harus meningkatkan kultivasi tubuh fisik dan kultivasi jiwa saya dengan cepat. Tidak seperti saat dia membuat terobosan tepat di atas pintu masuk gerbang gunung, dia telah menyelam ke kedalaman awan badai kali ini, jadi tidak ada orang luar yang bisa melihat apa yang dia lakukan, dan penutup ini memungkinkan dia untuk menggunakannya, semua kemampuannya tanpa rasa takut. Mengolah, tubuh Zhang Xuan telah memahami Mind of Void, yang memberinya kemampuan untuk berkultivasi secara mandiri. Akan jauh lebih efisien jika dia mengolah jiwa dan tubuhnya secara bersamaan. Setelah menelan jade Pearl Sap dan Origin Spirit Pill, tubuh Zhang Xuan secara refleks menggerakkan Zenki-nya sesuai dengan metode yang dirinci dalam Heaven's Path Golden Body, dan tubuh fisiknya tumbuh lebih kuat pada kecepatan yang terlihat oleh mata. Kulit mati terkelupas lapis demi lapis dari tubuhnya, menciptakan pemandangan yang mengingatkan pada jangkrik yang keluar dari cangkangnya. Begitu kultivasi tubuh fisik seseorang telah mencapai level Zhang Xuan saat ini, memajukannya bahkan sedikit adalah prestasi yang sangat sulit. Cara-cara khas seperti menempa tubuh seseorang dengan api atau es tidak lagi efektif lagi. Dalam salah satu manual yang diambil oleh si gemuk, itu merinci bagaimana seorang ahli kultivator fisik mempelajari pergantian bulu jangkrik ketika inspirasi tiba-tiba menyerangnya, dan dia menciptakan teknik yang memungkinkan manusia untuk menanggalkan sel-sel lama mereka, sedikit seperti jangkrik. Setiap kali seseorang meranggas sel-sel tua, tubuh fisiknya akan dapat tumbuh sedikit lebih kuat. Dengan mengulangi proses ini dalam jangka waktu yang lama, seseorang akan menjadi sangat kuat. Tubuh emas jalur surga yang baru saja disusun Zhang Xuan berpusat di sekitar gagasan ini. Saat Zhang Xuan menumpahkan lebih banyak dan lebih banyak lapisan sel tua, kulitnya menjadi lebih muda dan kenyal. Namun, berbeda dengan penampilannya, tubuhnya sebenarnya tumbuh lebih dan lebih tangguh, perlahan-lahan merayap naik dari tingkat artefak tingkat menengah Sein ke artefak tingkat tinggi Sein. Sementara tubuh fisiknya dengan cepat tumbuh lebih kuat, roh primordialnya juga dengan hiruk-pikuk menyerap energi spiritual dari jade Spirit Essence. Saat dia mengendarai Zenki-nya sesuai dengan seni jiwa jalan surga dari ranah Leaving Aperture, energi spiritual menyelam ke dalam titik akupuntur pada roh primordialnya seperti pusaran kecil, memberinya nutrisi. Panjang, dalam sekejap mata, jiwanya telah mencapai terobosan ke ranah Half Leaving Aperture, dan dengan cepat melonjak menuju tahap utama ranah Leaving Aperture. Namun, tidak butuh waktu lama sebelum energi spiritual di dalam jade Pearl Sap, Origin Spirit Pill, dan jade Spirit Essence benar-benar habis. Meskipun barang-barang yang diberikan Luo Xuanxing dan yang lainnya kepadanya adalah sumber daya kultivasi yang unggul, kultivasi tubuh dan jiwanya secara simultan membutuhkan terlalu banyak energi spiritual. Mereka tidak cukup baginya untuk menguasai dua teknik kultivasi itu bersama-sama. Aku tidak bisa mengikuti Flowing Water Swordsmanship lebih lama lagi. Seolah menambah lukanya, ki pedang yang melindunginya mulai goyah juga, mengancam akan runtuh padanya setiap saat. Mengetahui bahwa dia masih belum dalam kondisi untuk menghadapi kesusahan kilat, Zhang Xuan dengan cepat menjentikkan pergelangan tangannya dan menginstruksikan sosok yang muncul di depannya. Klon, bantu aku menangkis kesusahan kilat untuk sementara waktu dan beri aku waktu.
Dia dan klonnya dianggap sebagai satu kesatuan, jadi bahkan jika dia menggunakan klonnya untuk menangkis kesengsaraan petir, itu tidak akan menghasilkan intensifikasi cobaan. Itu hanya kesengsaraan kilat belaka. Lihat betapa takutnya itu membuatmu, berikan seni jiwa jalan surga kepadaku. Begitu klonnya muncul, dia mendengus dingin dengan ekspresi tinggi di wajahnya. Tanpa ragu-ragu, dia melompat tepat ke lautan petir. Kaca, kaca, baut petir segera melonjak ke arahnya, tetapi tiruannya berdiri tanpa rasa takut di wajah mereka. Meregangkan punggungnya dengan malas, dia dengan santai mengeluarkan handuk dan mulai menggosok punggungnya. Menggosok handuk menyebarkan kejutan petir secara merata ke seluruh tubuh tiruannya, dan aura serta jiwanya mulai tumbuh pada tingkat yang terlihat. Ini, bibir Zhang Xuan berkedut. Dia juga menggunakan metode ini untuk meredam roh primordialnya kembali di pintu masuk gerbang gunung, tetapi siapa yang mengira bahwa orang ini benar-benar mempelajari ini darinya. Jika dia mampu menahan petir, saya harus bisa melakukannya. Saya bahkan mungkin dapat mendorong peningkatan yang signifikan dalam jiwa dan tubuh fisik saya di bawah penempaan petir. Menyaksikan klon penggosoknya mengirim pandangan menghina ke arahnya, tampaknya mengejek kelemahannya, Zhang Xuan mengertakkan gigi dan mengambil keputusan. Dia tidak memiliki sumber daya kultivasi lain yang cocok untuk kultivasinya saat ini, dan dia benar-benar dikelilingi oleh petir, tidak meninggalkan tempat untuk melarikan diri. Jika dia tidak segera menemukan solusi, dia mungkin benar-benar kehilangan nyawanya. Karena klonnya mampu bertahan dari sambaran petir tanpa kesulitan, tentu saja, dia, sebagai tubuh utama, harus dapat melakukannya juga. Dengan demikian, Zhang Xuan mengembalikan jiwanya ke tubuh fisiknya dan menarik kembali penghalang pertahanan pedang Qi yang telah dia pasang, membiarkan kilat di sekelilingnya menyapu dirinya. Gelombang listrik yang sangat besar menyebabkan tubuhnya menegang, dan seteguk darah berceceran dari mulutnya. Sebuah pikiran tiba-tiba muncul di benak Zhang Xuan. Mungkin, jika saya bisa membuat Zenki jalur surga saya meniru atribut energi petir di sekitar saya mungkin bisa menahan kekuatannya. Mempertimbangkan bagaimana Zenki Heaven's Path mampu meniru bahkan Zenki of Slaughter dari suku iblis dunia lain, seharusnya tidak ada masalah menyalin atribut petir dari energi di sekitarnya juga. Dengan demikian, Zhang Xuan mulai memusatkan perhatiannya dalam upaya untuk memahami kekuatan petir di sekitarnya, dan saat dia perlahan-lahan mengedarkan Zenki di tubuhnya, sedikit atribut petir benar-benar muncul di Zenki jalur surga. Kaca, tepat setelah dia mengubah Zenki-nya menjadi atribut petir, sambaran petir lain menimpanya. Meskipun itu masih membuatnya merasa sangat tidak nyaman, itu tidak lagi tak tertahankan seperti sebelumnya. Mata Zhang Xuan berbinar gembira. Bagus, dia hanya mencobanya dengan iseng, tetapi itu benar-benar berhasil untuknya. Pikiran lain tiba-tiba muncul di benak Zhang Xuan, dan tubuhnya mulai gemetar karena gelisah. Karena Zenki saya telah berubah menjadi atribut petir, apakah saya dapat menyerap energi petir di sekitarnya? Sama seperti seorang praktisi teknik kultivasi atribut dingin seperti Chen Liao dapat berkultivasi melalui menyerap esens roh musim dingin, mengingat Zenki-nya saat ini adalah atribut petir, apakah dia dapat menyerap energi petir di sekitarnya juga? Hanya dengan melihat kumpulan energi petir yang tak terbayangkan di sekitarnya sudah cukup untuk membuat ujung bibir Zhang Xuan merayap tak terkendali. Jiwanya pernah menyerap energi petir di dalam istana Qiyu. Tentu saja, energi petir yang dia serap saat itu berasal dari formasi, jadi tentu saja, itu tidak bisa menahan lilin dari kesengsaraan petir, kekuatan kejam dari surga. Tapi tetap saja, itu menunjukkan bahwa gagasan itu tidak sepenuhnya mustahil. Saya harus mencobanya, mengetahui bahwa menyerap energi yang mengamuk dari kesusahan kilat pasti akan sangat sulit. Zhang Xuan menarik napas dalam-dalam dan memutuskan sendiri. Mengayunkan pedang di tangannya, dia mulai mengeksekusi Flowing Water Swordsmanship untuk melindungi dirinya sekali lagi, tapi dia meninggalkan celah kecil untuk memungkinkan percikan kecil petir masuk. Hong lama, begitu Zhang Xuan menyerap percikan petir ke dalam tubuhnya, itu mulai mendatangkan malapetaka, mengetuk dengan paksa di sana-sini untuk menyebabkan kehancuran sebanyak mungkin. Dalam sekejap mata, beberapa meridian Zhang Xuan terkoyak. Bahkan dengan atribut petir Zenki, masih sangat sulit bagi seorang kultivator untuk mengendalikan energi kekerasan dari kesusahan petir. Jika tidak, dengan para pembudidaya atribut petir yang memanfaatkan kekuatan surga sesuai keinginan mereka, siapa yang bisa menandingi mereka? Saya harus mencoba menggabungkan percikan petir dengan Zenki saya. Zhang Xuan mengharapkan setidaknya jumlah kerusakan ini terjadi. Meskipun percikan petir yang mengamuk membuatnya merasa seolah-olah ribuan jarum merobeknya dari dalam, dia memaksa dirinya untuk tetap tenang dan mulai menyatukan Zenki jalur surganya pada percikan petir. Tesla, mungkin karena sifat Zenki dari Heaven's Path, segera setelah atribut petirnya Zenki bersentuhan dengan percikan petir, mereka segera bergabung bersama, membentuk gelombang energi yang jauh lebih murni dan lebih kuat.
Ini benar-benar bekerja. Keberhasilan ini berarti bahwa dia akan dapat menggunakan semua energi petir yang dikumpulkan di sana sebagai energi spiritual untuk mendorong kultivasinya. Tanpa ragu sedikit pun, Zhang Xuan menarik pedangnya dan secara bersamaan membuka semua titik akupunturnya lebar-lebar. Energi petir di sekitarnya dengan cepat ditarik ke tubuhnya seolah-olah pusaran, dan dia dengan putus asa mengasimilasi gelombang besar itu dengan Zenki jalur surganya. Tidak butuh waktu lama bagi kultivasi jiwa Zhang Xuan untuk melampaui tahap utama ranah Leafing Aperture, dan tubuh fisiknya dengan cepat tumbuh lebih kuat dan lebih kuat juga. Apakah kalian semua siap? Luo Xuanxing bertanya. Bi Hongyin dan yang lainnya mengangguk. Sekuat kesengsaraan petir di depan mereka, mereka tidak punya pilihan lain pada saat ini. Lagi pula, mereka tidak mungkin menonton dengan santai di samping saat Zhang Xuan disetrum menjadi abu. Jadi, setelah beberapa diskusi, mereka akhirnya memutuskan untuk berlari menyelamatkannya, dan pada saat yang sama, mereka akan menggunakan gerakan paling kuat mereka untuk mengusir awan badai dengan paksa. Jika semuanya berhasil, mereka akan terbebas dari bahaya yang mereka alami. Bahkan jika upaya mereka gagal, setidaknya, mereka akan memiliki sepasang tangan di pihak mereka. Baiklah, siapkan dirimu. Luo Xuanxing melihat awan badai di atas saat dia mengendarai Zenki-nya dengan marah. Namun, saat dia hendak memanggil mereka untuk berangkat, sebuah suara kaget tiba-tiba berseru di sampingnya. Tunggu sebentar, apakah hanya saya, atau ada yang salah dengan kesusahan kilat? Petik 2. Orang yang baru saja berbicara adalah si pendek. Matanya terpaku pada langit, dan ada kerutan ragu tergantung di dahinya. Ada yang salah. Luo Xuanxing bingung dengan ucapan tiba-tiba sorti. Bagaimana apanya? Dua lainnya juga mengalihkan pandangan mereka. Lihat lebih dekat, bukankah awan badai sepertinya sedang bergerak? Tanya si pendek. Bergerak, bingung? Kerumunan dengan cepat mengalihkan pandangan mereka ke langit juga, dan seperti yang dikatakan pendek, awan badai memang bergerak. Kumpulan awan badai terpadat telah berada tepat di atas mereka beberapa saat yang lalu. Namun, pada saat itu, tampaknya telah menyimpang ke samping. Bi Hongyin mengerutkan kening tidak mengerti. Setelah kesusahan petir jatuh, kecuali orang yang menjalani cobaan itu melarikan diri, itu seharusnya tidak bergerak. Kesengsaraan petir adalah cobaan dari surga. Selama orang yang menjalani cobaan itu tidak melarikan diri, kesusahan kilat tidak akan bergerak dengan mudah. Mempertimbangkan bahwa Zhang Xuan saat ini berada di tengah-tengah awan badai, sepenuhnya dikelilingi oleh energi petir, tidak mungkin dia bisa bergerak di sekitar tempat itu. Jadi, mengapa awan badai itu bergerak? Sementara mereka masih bingung, awan badai benar-benar dievakuasi dari daerah tepat di atas mereka, memperlihatkan sosok di langit biru. Itu Zhang Xuan, dia baik-baik saja. Melihat bahwa pemuda itu belum terbakar habis, Luo Xuanxing dan yang lainnya secara naluriah menghela nafas lega. Tepat ketika mereka hendak memanggilnya untuk bergegas, pemuda itu tiba-tiba membuka matanya dan berteriak dengan marah. Kamu pikir kamu akan pergi kemana? Setelah itu, pemuda itu berlari ke depan dan menyerbu tepat di tengah-tengah awan badai. Pilih pala, serangkaian percikan petir dan gemuruh-gemuruh bergema. Setelah itu, awan menyimpang ke samping, memperlihatkan sosok pemuda itu sekali lagi. Hei, berhentilah melarikan diri. Pemuda itu meraung sebelum berlari ke depan sekali lagi. Kali ini, meskipun gerakan Zhang Xuan cepat, awan badai bahkan lebih cepat. Seolah dikejar oleh sejenis monster, mereka terbang dengan putus asa. Kamu, dengan marah, Zhang Xuan mengejar awan badai dengan gigih. Namun, fakta bahwa kesengsaraan petir dapat muncul setiap kali seorang kultivator menjalani cobaan berat berarti bahwa kecepatan yang dapat dilaluinya jauh melampaui kecepatan kultivator manapun. Hanya butuh beberapa saat sebelum menghilang di balik cakrawala. Ini, dia menakuti kesengsaraan petir. Selama ini, selalu kesengsaraan petir yang mengejar para pembudidaya, tapi dia benar-benar membuat kesengsaraan petir melarikan diri dengan bingung. Luo Xuanxing, Bi Hongyin, dan yang lainnya mencengkeram rambut mereka saat mereka menatap pemandangan di depan mereka dengan sangat terkejut. Bab 1343, Pencari Harta Karun. Sayang sekali, melihat bahwa kesusahan kilat telah takut melarikan diri, Zhang Xuan menggelengkan kepalanya dengan kecewa. Setelah mengubah Zenki jalur surga menjadi atribut petir, dia memang mampu menyerap energi petir untuk memajukan kultivasinya dengan cepat. Tapi setelah menyaksikan betapa bahagianya dia menyerap energi petir di sekitarnya, tiruannya juga mulai menyerap juga, dan hasilnya adalah pemandangan yang baru saja dilihat semua orang. Melihat betapa marahnya energinya dilahap, kesusahan kilat ketakutan, dan segera berbalik dan melarikan diri. Untuk kesusahan kilat, keberadaan ketakutan bagi semua pembudidaya, akhirnya melarikan diri sebagai gantinya. Tidak mungkin mereka percaya hal seperti itu mungkin terjadi jika mereka tidak melihatnya terjadi di depan mata mereka sendiri. Namun,
Meskipun kesusahan kilat tidak memiliki perasaan, mengingat bagaimana ia memiliki kemampuan untuk tumbuh lebih kuat sesuai dengan kekuatan orang yang menjalani cobaan itu, tidak terlalu mengejutkan untuk berpikir bahwa itu akan memiliki kemampuan untuk menghindari bahaya juga. Mengingat betapa marahnya dia dan klonnya menyerap energinya, wajar saja jika dia ketakutan. Aku seharusnya menyerap lebih banyak selagi aku bisa. Saya hanya berhasil meningkatkan kultivasi saya hingga tahap lanjut dari ranah Leaving Aperture, dan saya belum selesai mengkultivasi tubuh emas jalur surga saya. Tubuh fisikku hanya setara dengan artefak tingkat tinggi setengah Sein saat ini. Zhang Xuan menggelengkan kepalanya dan menghela nafas dalam-dalam. Dia masih berpikir bahwa mengingat betapa besar kesusahan petir itu, dia setidaknya akan bisa menguasai seni jiwa jalur surga dan tubuh emas jalur surga. Siapa yang mengira bahwa itu akan tiba-tiba berbalik dan melarikan diri? Baiklah, setidaknya, aku berhasil meningkatkan kekuatan bertarungku secara signifikan. Dengan kekuatanku saat ini, aku seharusnya bisa menandingi para ahli puncak ranah Sein 6 dan Grand Dominion bahkan tanpa menggunakan 3 pedang lingsu. Faktanya, bahkan para ahli Half Phantasmal Space seharusnya tidak menimbulkan terlalu banyak ancaman bagiku. Zhang Xuan menghibur dirinya sendiri. Dalam waktu singkat ini, dia tidak hanya berhasil meningkatkan kultivasi Zenki-nya ke puncak ranah Sein 5 dan Leaving Aperture, dia juga berhasil memajukan kultivasi jiwanya ke tahap lanjutan ranah Leaving Aperture, dan tubuh fisiknya mencapai tingkat ketahanan yang sebanding dengan artefak tingkat tinggi setengah Sein. Secara keseluruhan, mereka menambahkan hingga beberapa kali lipat dalam kecakapan bertarungnya. Sebelumnya, tidak mungkin dia bisa mengalahkan boneka koridor Jia tanpa menggunakan 3 pedang lingsu, tetapi dengan kekuatan barunya, dia akan mampu menghancurkan yang terakhir hanya dengan 1 jari. Faktanya, bahkan jika dia berdiri di tempat dan membiarkan boneka itu menyerangnya dengan bebas, yang terakhir masih tidak akan bisa melukainya sedikitpun. Dan tentu saja, jika dia menggunakan 3 pedang lingsu, dia akan mampu menandingi bahkan para ahli tingkat menengah Sein 7 dan. Jika dia menghadapi Luo Xuanxing sekali lagi, bahkan jika dia masih bukan tandingan pihak lain, setidaknya dia tidak akan menjadi tidak berdaya seperti sebelumnya. Baiklah, aku akan pergi untuk istirahat dulu. Ingatlah untuk memberitahu saya saat berikutnya sesuatu yang sebagus kesengsaraan petir terjadi. Saya belum kenyang, suara klon Zhang Xuan bergema di benaknya. Begitu kesengsaraan petir menunjukkan tanda-tanda melarikan diri, klonnya dengan tegas kembali ke Myriad Antivenus untuk mencegah siapapun memperhatikan kehadirannya. Zhang Xuan mengangguk. Sama seperti bagaimana kecakapan bertarung Zhang Xuan telah tumbuh secara substansial dari menyerap energi dari kesusahan kilat, klonnya juga mendapat banyak manfaat dari prasmanan gratis sebelumnya. Faktanya, sepertinya klonnya telah tumbuh dengan tingkat yang lebih tinggi pada saat itu. Di tempat pertama, klonnya ditempa dari 9 hati lotus, yang kebal terhadap petir. Karena banyaknya energi petir yang diserapnya, ia memperoleh kemampuan untuk menanamkan kekuatan petir dalam serangannya, sehingga menghasilkan peningkatan yang signifikan dalam kekuatan bertarungnya. Bahkan tanpa menyilangkan tangan, Zhang Xuan sangat menyadari bahwa dia bukan tandingan cloningnya dalam kondisinya saat ini. Memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas sekali lagi. Orang lain mungkin berpikir bahwa dia memiliki bakat yang layak, tetapi kenyataannya adalah bahwa dia adalah seseorang yang bahkan tidak bisa menandingi muridnya, bawahannya, pacarnya, dan bahkan tiruannya sendiri. Apakah ada orang di dunia ini yang sama menyedihkannya dengan dia? Dia tidak bisa membantu tetapi merasa sangat tertahan di dalam. Rasanya seperti tahun yang panjang yang dia habiskan untuk berkultivasi semuanya sia-sia. Apa kamu baik-baik saja? Ketika Zhang Xuan akhirnya kembali ke Luo Xuanxing dan yang lainnya, dia melihat semua orang menatapnya dengan tatapan tidak percaya. Saya baik-baik saja, Zhang Xuan mengangguk sebelum menggerutu dengan marah, jika bukan karena pengecut itu yang melarikan diri begitu cepat, aku pasti akan memberinya pelajaran yang bagus. Kerumunan, biarkan saya memperkenalkan kelompok ini di sini kepada Anda. Mengetahui bahwa mereka hanya akan merasa lebih tertahan jika mereka terus mengobrol tentang topik tersebut, Luo Xuanxing memberi isyarat kepada 3 lainnya dan memperkenalkan mereka. Kamu seharusnya sudah mengenal Bi Hongyin sekarang, dia adalah seorang jenius dari markas persekutuan Tunis Iblis. Lemak yang menjulang tinggi di sini adalah keajaiban dari klan Yuan, Yuan Xiao. Dan yang tak kalah pentingnya, si pendek di sini adalah seorang jenius dari klan Yun, Yun Lianhai. Senang bertemu dengan kalian semua. Zhang Xuan menggenggam tinjunya dan menyapa mereka. Memang, orang-orang dari status sosial tertentu memang cenderung bergaul dengan orang-orang yang memiliki kedudukan yang sama dengan mereka. Markas klan Yuan dan persekutuan Tunis Iblis, dia belum pernah mendengar tentang klan Yun sebelumnya. Tetapi mengingat bagaimana pendekar itu bisa masuk ke dalam kelompok mereka juga, klan Yun pastilah kekuatan yang agak tangguh juga. Adapun pemuda di sini, dia Zhang Xuan, Zhang Xi.
Saya bertemu dengannya kemarin ketika saya mengikuti ujian Master Formasi Bintang 8. Saya percaya Anda semua seharusnya sudah melihat sekilas kemampuannya sekarang. Luo Xuanxing berkata. Tentu saja, tentu saja. Yang lain dengan cepat mengangguk setuju. Tidak hanya pemuda itu berhasil menghancurkan platformasi Bi Hongyin dengan mudah, dia bahkan mengirim kesengsaraan petir melarikan diri dalam ketakutan. Mereka tidak tahu apa yang dilakukan pemuda itu di awan badai untuk menghasilkan hasil yang tak terbayangkan, tetapi hanya berdasarkan apa yang telah dia capai selama ini, mereka tidak berani meremehkannya lagi. Kakak Luo, kamu belum menjelaskan mengapa kamu membawaku ke sini. Melihat bahwa dia telah menerima pengakuan dari orang banyak, Zhang Xuan mengalihkan pandangan ragu ke arah Luo Xuanxing dan bertanya. Dia berada di tengah-tengah acara jaringan di divisi elit ketika Luo Xuanxing tiba-tiba menyeretnya ke sini. Terlepas dari semua yang telah terjadi, dia masih tidak terlalu yakin apa yang sedang terjadi. Luo Xuanxing menyegel sekeliling dengan lambaian tangannya untuk mencegah orang lain menguping sebelum berbisik dengan suara pelan. Beberapa saat yang lalu, saya menemukan tanah yang diberkati, dan di dalamnya, saya menemukan Dongsu Labu yang tumbuh. Labu Dongsu. Zhang Xuan mengerutkan kening. Terlepas dari banyaknya buku yang telah dia baca, dia belum pernah membaca tentang Labu Dongsu sebelumnya. Dongsu Labu adalah harta alam. Menggunakan urat bumi sebagai akarnya, ia menyerap esensi matahari dan bulan, dan dibutuhkan 10.000 tahun sebelum berbunga, dan 10.000 tahun lagi sebelum berbuah. Di setiap urat bumi, hanya ada satu labu dongsu, akibatnya, labu dongsu sangat langka dan berharga. Jika seseorang dapat mengolahnya dan menggabungkannya ke dalam tubuhnya, kemungkinan seseorang dapat mencapai terobosan ke Sein 8 dan akan meningkat setidaknya 50%. Luo Xuanxing berkata. 50%. Zhang Xuan melebarkan matanya dengan takjub. Di luar Sein 5 dan, sementara sumber daya kultivasi masih sama pentingnya seperti biasanya, kultivator juga harus mencapai pemahaman yang mendalam tentang langit dan bumi di sekitarnya dan hukum spasial juga. Dengan demikian, artefak apapun yang dapat meningkatkan peluang keberhasilan seseorang sebesar 10% atau 20% akan sangat dicari oleh semua pembudidaya. Tidak terbayangkan bagi sebuah item untuk dapat meningkatkan peluang seseorang untuk mencapai terobosan ke Sein 8 dan sebesar 50%. Memang, namun, tanah terberkati yang saya temukan penuh dengan bahaya, dan akan sulit bagi saya untuk berhasil sendirian. Itulah alasan mengapa saya mengumpulkan semua orang di sini, dan selama saya bisa mendapatkan labu dongsu, saya akan memberikan kompensasi yang mahal kepada Anda semua atas usaha Anda. Luo Xuanxing berkata dengan kilatan tajam di matanya. Labu dongsu akan menjadi faktor penting dalam menentukan apakah dia akan mampu mencapai terobosan ke Sein 8 dan atau tidak. Dia bertekad untuk mendapatkannya, dengan cara apapun. Mendengar kata-kata itu, Zhang Xuan mengangguk menyadari. Dia berpikir bahwa mereka berkumpul di sini untuk menantang semacam pengadilan, tetapi itu jelas bukan masalahnya sekarang. Luo Xuanxing telah mengundang mereka semua ke sini untuk meminta bantuan mereka dalam mendapatkan labu dongsu. Apakah ada formasi kuat yang menjaga labu dongsu atau semacamnya? Zhang Xuan bertanya. Mempertimbangkan bagaimana kultivasinya memucat jauh dibandingkan dengan anggota kelompok lainnya, satu-satunya alasan dia bisa memikirkan mengapa Luo Xuanxing akan mengundangnya ke sini adalah karena kemahirannya dalam formasi. Ada formasi puncak kelas 8 di sekitar labu dongsu. Saya tidak terlalu yakin siapa yang mengatur formasi, tetapi saya telah mencoba untuk menembus formasi 2 kali tetapi gagal pada kedua kesempatan itu. Luo Xuanxing menjawab dengan anggukan. Sebagai salah satu klan teratas di benua guru-guru, klan Luo seharusnya memiliki banyak master formasi yang cakap. Seharusnya tidak terlalu sulit bagimu untuk melibatkan bantuan beberapa dari mereka untuk membantumu menembus formasi puncak kelas 8, kan? Zhang Xuan bertanya dengan ragu. Mengingat kekuatan dan kedudukan klan Luo, mengesampingkan formasi puncak kelas 8, mereka pasti akan memiliki bakat yang dapat dengan mudah menguraikan formasi kelas 9 juga. Mengapa Luo Xuanxing mencari bantuannya? Situasinya tidak semudah itu. Tanah terberkati yang saya bicarakan memiliki batasan ketat di atasnya. Mereka yang berusia di atas 40 atau berkultivasi di Sein 8 dan atau lebih dilarang masuk. Jika seseorang menerobos masuk dengan paksa, ada kemungkinan besar bahwa tanah yang diberkati akan runtuh ke dalam, sehingga menyebabkan harta di dalamnya menghilang untuk selamanya. Luo Xuanxing berkata dengan senyum pahit. Ada batasan seperti itu. Zhang Xuan terkejut. Tiba-tiba, sebuah pikiran muncul di benaknya, dan dia bertanya, apakah mungkin, tanah yang diberkati adalah domain kuno yang ditinggalkan oleh seorang ahli tua? Seperti yang Luo Xuanxing katakan bahwa labu dongsu adalah harta alam, dia secara naluriah berasumsi bahwa tanah yang diberkati itu berada akan menjadi medan alami juga. Namun, kehadiran formasi dan pembatasan terdengar terlalu seperti karya buatan manusia. Tentu saja, labu dongsu juga dapat tumbuh dalam kondisi alami,
Tetapi begitu mulai berbunga, aura yang terpancar akan dengan cepat menarik orang lain ke dalamnya. Dalam keadaan seperti itu, tidak mungkin dia bisa bertahan sampai dewasa. Luo Xuanxing menjawab. Aku mengerti, Zhang Xuan mengangguk. Harta karun seperti labu dongsu sangat berharga. Jika tidak dijaga oleh formasi atau semacamnya, tidak mungkin mereka bisa menembaknya. Ini adalah bagaimana itu. Jadi, saya ingin secara resmi mengundang Anda untuk bergabung dengan tim kami, dan terlepas dari apakah kami berhasil atau tidak, saya akan mengkompensasi Anda dengan batu roh puncak dan artefak tingkat tinggi setengah sein untuk usaha Anda. Luo Xuanxing berkata. Batu roh puncak. 3 kata itu segera memicu cahaya berseri-seri di mata Zhang Xuan. Mengesampingkan bahwa Luo Xuanxing adalah calon saudara iparnya, kerabat dekat Luo Ruoxin dan yang akan segera menjadi kerabat dekatnya, hanya di batu roh puncak itu sendiri, tidak mungkin dia menolak misi ini. Lagi pula, itulah yang paling dia kurangi saat ini. Jika dia bahkan bisa mendapatkan batu roh puncak, dia tidak perlu khawatir akan kekurangan energi spiritual untuk sementara waktu. Setidaknya, itu sudah cukup baginya untuk mencapai Sein 6 dan, atau jika beruntung, bahkan mungkin Sein 7 dan juga. Betul sekali, saya belum memiliki batu roh puncak, tetapi saya sudah melamarnya dari klan saya. Mereka seharusnya sudah ada di sini pada saat kita kembali dari tanah yang diberkati. Luo Xuanxing melanjutkan. Baiklah, aku akan menerima tawaranmu. Tanpa banyak ragu, Zhang Xuan menyatakan persetujuannya. Selain batu roh puncak, ada juga beberapa alasan lain mengapa dia memilih untuk menerima misi. Pertama, melalui pengalaman bersama yang mereka miliki saat mencoba mendapatkan labu dongsu, mereka seharusnya dapat dengan cepat tumbuh dekat satu sama lain. Dan selama dia bisa mengalahkan calon iparnya ini, dia mungkin bisa meyakinkan pihak lain untuk membawanya menemui Ruoxin. Tentu saja, dari pengalamannya sebelumnya, jelas bahwa Luo Xuanxing adalah seorang siskon. Sampai mereka tumbuh cukup dekat satu sama lain, yang terbaik baginya untuk tidak membicarakan atau mengungkapkan minat pada Ruoxin sebelum yang terakhir. Kalau tidak, semua usahanya bisa dibatalkan. Juga, mengingat dia sudah diseret ke sini dan mengetahui rahasia-rahasia seperti itu, sudah tidak ada ruang baginya untuk mundur. Kalau tidak, jika berita itu entah bagaimana bocor, dia pasti akan menjadi tersangka pertama. Baik, Anda masih kekurangan kekuatan saat ini, tetapi jangan khawatir. Aku akan melindungimu, jadi ikuti saja di belakangku. Anda hanya perlu bergerak ketika kita mencapai formasi puncak kelas 8. Melihat bahwa dia telah berhasil membawa Zhang Xuan ke timnya, Luo Xuanxing menghela nafas lega dan menepuk pundak pemuda itu dengan tawa yang hangat. Harga dari sikapnya yang mendominasi di Sanctum of Sages, dia tidak memiliki terlalu banyak teman. Dia memang mengenal beberapa individu yang ahli dalam formasi, tapi dia tidak merasa aman mengungkapkan keberadaan labu dongsu kepada mereka. Bagaimanapun, pentingnya labu dongsu terlalu besar bagi para pembudidaya Sein 7 dan akan menjadi bencana jika rekan setimnya sendiri menyabotnya pada saat-saat terakhir. Di sisi lain, meskipun Zhang Xuan memiliki kemampuan luar biasa sebagai master formasi, kultivasinya tidak terlalu tinggi dan dia juga tidak memiliki latar belakang yang kuat. Orang seperti itu lebih mudah untuk dia kendalikan, itulah alasan mengapa dia akhirnya memilih Zhang Xuan juga. Zhang Xuan mengangguk. Sejujurnya, dengan kekuatannya saat ini, jika dia menggunakan semua kemampuannya, dia yakin setidaknya dia akan setara dengan anggota tim lainnya, profil sedapat mungkin. Kalau tidak, dia akan menjadi menakjubkan setelah menggunakan semua kartu asnya, dia hanya akan berakhir dengan yang lain menjaga mereka terhadapnya dan kemampuannya. Itu hanya akan menempatkannya pada posisi yang lebih berbahaya di masa depan. Selain itu, kartu truf terkuatnya juga tidak cocok untuk ditampilkan di depan umum, seperti Vicious. Karena kita akan bekerja bersama, izinkan saya memberi Anda pengenalan singkat tentang kemampuan ketiganya sehingga kita dapat berkolaborasi dengan lebih baik satu sama lain nanti. Luo Xuanxing berkata. Bihongyin berspesialisasi dalam nada dan formasi iblis, kamu seharusnya melihat kehebatannya sendiri sebelumnya, jadi aku tidak akan menjelaskan terlalu banyak tentang itu. Yuan Xiao membanggakan pertahanan yang unggul, sehingga tidak berlebihan untuk menyebutnya sebagai perisai manusia. Adapun Yun Lianhai, kecakapan bertarungnya sedikit di bawah kita semua, tapi dia berasal dari klan Sage, klan Yun, dan seperti yang Anda ketahui, klan Yun menghususkan diri dalam mencari harta karun, dan mereka dikenal di seluruh benua guru-guru sebagai klan pencari harta karun. Pencari harta karun, Zhang Xuan terkejut, ada pekerjaan seperti itu di dunia. Bab 1344, Rahasia Klan Zhang 1. Memang, aktivasi garis keturunan mereka dapat memberi mereka kepekaan yang tinggi terhadap harta, memungkinkan mereka untuk merasakan keberadaan harta bahkan melalui rintangan seperti formasi. Luo Xuanxing mengangguk dengan sedikit rasa iri di matanya. Untuk alasan ini,
Meskipun hanya klan Sage tingkat 2, kedudukan klan Yun tidak di bawah klan Sui dan klan Mu. Penggarap membutuhkan banyak sumber daya untuk memajukan budidaya mereka, dan ada harta yang tak terhitung jumlahnya dan domain kuno yang telah disembunyikan oleh para ahli tua menggunakan segala macam cara mistik. Hanya kemampuan untuk merasakan keberadaan harta melalui formasi sudah merupakan kemampuan yang akan membuat iri yang tak terhitung jumlahnya. Apakah itu dianggap sebagai pekerjaan yang unik? Zhang Xuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Tentu saja tidak, mereka hanya bisa mencari harta karun melalui garis keturunan mereka, jadi tidak mungkin bagi mereka untuk menyebarkan kemampuan seperti itu kepada massa. Luo Xuanxing tertawa. Saya melihat, Zhang Xuan mengangguk dalam realisasi. Kongsi telah menentukan bahwa agar warisan tertentu dianggap sebagai pekerjaan yang unik, ia harus memenuhi dua persyaratan. Pertama, perlu membentuk sistem individu yang lengkap dengan warisan yang sempurna. Kedua, itu harus dapat tersedia untuk massa, sehingga kebanyakan pembudidaya dapat mempelajarinya. Ahli herbologi memenuhi persyaratan kedua, dalam arti bahwa sebagian besar pembudidaya dapat mempelajarinya, tetapi ada terlalu banyak warisan yang berbeda untuk membentuk sistem yang lengkap dan bermanfaat. Adapun klan Yun, mereka mungkin memiliki warisan yang lengkap, tetapi karena kemampuan mereka dibangun di atas garis keturunan, individu biasa tidak dapat mempelajarinya, sehingga tidak dapat dianggap sebagai pekerjaan yang unik. Sepertinya tidak ada cara bagiku untuk mempelajarinya kalau begitu, Zhang Xuan menggelengkan kepalanya dengan menyesal. Apa yang dia kekurangan saat ini adalah sumber daya kultivasi. Jika dia bisa mendapatkan kemampuan untuk merasakan keberadaan harta karun, dia akan dapat dengan mudah mengumpulkan sumber daya yang dia butuhkan untuk memajukan kultivasinya. Namun, karena itu hanya terbatas pada garis keturunan klan Yun, sepertinya tidak ada cara baginya untuk mempelajarinya. Sekuat Library of Heaven's Path, tidak mungkin dia bisa meniru kemampuan garis keturunan orang lain. Jika itu adalah pekerjaan yang unik, pasti akan ada banyak orang yang rela mati untuk mempelajarinya. Luo Xuanxing mengangguk. Setelah beberapa saat mengobrol, Zhang Xuan memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang kekuatan kelompok. Kakak ipar masa depannya adalah yang terkuat dari semuanya dengan kultivasi puncak ranah Sein 7 dan Phantasmal Space, diikuti oleh Bi Hongyin di tahap lanjutan ranah Phantasmal Space. Orang yang membanggakan kekuatan pertahanan terkuat ternyata memiliki kekuatan ofensif terlemah dalam kelompok, sehingga bahkan menaklukkan Yun Lianhai akan menjadi masalah baginya. Tetapi pada saat yang sama, karena kekuatan pertahanannya yang superior, bahkan Luo Xuanxing akan kesulitan mengalahkannya. Baiklah, ayo berangkat sekarang. Setelah mendapatkan pemahaman tentang kekuatan dan kelemahan masing-masing anggota, mereka dengan cepat naik ke bagian belakang bangau surgawi 7 warna. Dengan kicauan bergema, bangau surgawi melengkung menjadi kilatan 7 warna dan membubung ke cakrawala. Tidak ada formasi atau struktur pelindung di bangau surgawi 7 warna, jadi tidak ada yang melindunginya dari serangan angin yang tak henti-hentinya yang dihasilkan dari gerakan cepat bangau surgawi. Sebagai ahli Sein 7 dan Luo Xuanxing dan yang lainnya tidak terpengaruh oleh angin, tetapi mereka tidak bisa tidak terkejut melihat bahwa Zhang Xuan benar-benar tidak terpengaruh olehnya juga. Bahkan jika pemuda itu telah membuat terobosan besar ke puncak ranah Leaving Aperture, seharusnya ada kesenjangan besar antara kecakapan bertarungnya dan mereka. Untuk dapat berdiri dengan mantap di hadapan angin yang mengamuk meskipun kultivasinya kurang, terlihat bahwa bakat luar biasa pemuda itu tidak hanya berhenti pada formasi. Mengingat pemahaman mendalam Brother Zhang tentang formasi dan kekuatan yang layak, Anda pasti telah mencapai hasil yang cukup baik dalam ujian gerbang gunung, kan? Si pendek, Bi Lianhai, bertanya dengan seringai yang menakutkan. Yang lain juga mengarahkan tatapan penasaran. Sebagian besar siswa senior yang telah mencapai tingkat kultivasi mereka sudah tidak tertarik dengan urusan mahasiswa baru, jadi sangat sedikit dari mereka yang memperhatikan ujian masuk. Akibatnya, terlepas dari keributan besar yang disebabkan Zhang Xuan, mereka sama sekali tidak menyadarinya. Aku baik-baik saja, jawab Zhang Xuan. Saya peringkat ke-50, cukup bagi saya untuk masuk ke divisi elit. Kamu ke-50, Yun Lianhai terkejut. Hanya siapa di dunia ini dalam kelompokmu? Untuk berpikir bahwa kita akan memiliki begitu banyak mahasiswa baru yang tangguh tahun ini. Dengan tingkat kemahiran dalam formasi yang dimiliki pemuda sebelumnya, dia seharusnya bisa dengan mudah masuk ke 3 besar. Mengapa dia hanya menjadi yang ke-50? Itu adalah posisi yang sangat berbahaya. Kecerobohan sekecil apapun bisa berarti hilangnya pencalonannya untuk divisi elit. Memang ada beberapa siswa berbakat di kelompok mereka. Sebelum Zhang Xuan bisa menjawab, Luo Xuanxing sudah angkat bicara. Kamu seharusnya pernah mendengar tentang Zhang Yu dari klan Zhang, kan? Dia berada dalam kelompok yang sama dengan mereka. Zhang Yu, maksudmu anak laki-laki yang memiliki garis keturunan tingkat bumi. Saya pernah bertemu dengannya sekali, dan dia memang individu yang tangguh. Di waktu yang akan datang, ada kemungkinan besar dia bisa mencapai level yang setara denganmu.
Luo Xuanxing mendengus tidak senang setelah mendengar kata-kata itu. Tidak perlu bagimu untuk menjadi sangat marah karenanya. Meskipun ada banyak individu berbakat di antara klan Zhang dalam beberapa tahun terakhir, tidak satu pun dari mereka yang bisa dibandingkan dengan putri kecil klan Luomu. Yun Lianhai tertawa pelan. Berbicara tentang putri kecil, sedikit kekaguman tanpa disadari merayap ke kedalaman matanya. Mengepalkan tinjunya erat-erat di bawah lengan bajunya, Zhang Xuan bertanya dengan acuh tak acuh, "Saudara Yun, apakah putri kecil yang Anda bicarakan, sosok terkenal yang berhasil mengolah peredam dimensi?" "Memang, saya mengacu pada adik perempuan Xuanxing." Tidak mempedulikan kulit gelap Luo Xuanxing, Yun Lianhai mulai bergosip dengan antusias. "Omong-omong, Xuanxing, aku mendengar bahwa adik perempuanmu telah bertunangan dengan anak ajaib dari klan Zhang sejak kelahirannya. Bolehkah saya tahu apakah keajaiban muda itu benar-benar berbakat seperti yang dibuat semua orang?" Petik 2. Tutup mulutmu, Luo Xuanxing berteriak sambil memelototi Yun Lianhai dengan mata menyipit. "Aku memperingatkanmu untuk tidak pernah mengungkit masalah ini sebelum aku, atau jangan salahkan aku karena menjadi jahat." Si gendut, Yuan Xiao, mengangkat bahu acuh tak acuh pada kemarahan Luo Xuanxing. "Terlepas dari apakah kita membicarakan masalah ini atau tidak, itu adalah keputusan yang dibuat oleh para tetua dari kedua klan. Kemarahanmu tidak akan mengubah apapun." Sebagai keturunan klan Yuan, yang menempati urutan kedua setelah 3 klan Petapa Agung, dia mengetahui dengan baik tentang masalah pertunangan antara putri kecil klan Luo dan anak ajaib klan Zhang. Dia tahu bahwa saudara laki-laki yang terlalu penyayang itu takut adik perempuannya tidak akan bahagia setelah menikah dengan klan Zhang, tetapi sebagai keturunan dari salah satu klan sage terkuat, ada beberapa tanggung jawab yang tidak bisa mereka abaikan. Keputusan penting seperti itu pasti telah menerima konsensus bersama dari para tetua dari kedua klan. Bahkan kepala klan Luo tidak memiliki kekuatan untuk membalikkan keputusan pada saat ini. "Saya mungkin tidak dapat mengubah apapun dari sisi saya, tetapi saya setidaknya dapat mencoba menarik beberapa tali dari ujung yang lain. Jika aku mendapatkan orang itu, aku pasti akan memukulnya sampai dia mundur dari pertunangan." Luo Xuanxing menggertakkan giginya dengan marah. "Kenapa kamu harus mempersulit dirimu sendiri?" Yun Lianhai menghela nafas dalam-dalam. Jika keajaiban muda dari klan Zhang itu benar-benar sehebat legenda yang dibuatnya, kemurnian garis keturunannya akan menandingi bahkan adik perempuanmu. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda akan cocok untuknya? Wajah Luo Xuanxing memerah. Sekuat apapun dia sangat sadar bahwa dia sama sekali tidak cocok dengan adik perempuannya. Meskipun adik perempuannya lebih dari 1 dekade lebih muda darinya, kultivasi dan kecakapan bertarungnya telah mencapai tingkat yang jauh melampaui dirinya. Jika keajaiban muda klan Zhang itu benar-benar jenius dengan kaliber yang sama dengan adik perempuannya, tidak mungkin dia cocok dengan pihak lain. Pada titik ini, Bi Hongyin yang pendiam tiba-tiba berkicau, berbicara tentang keajaiban muda klan Zhang, "Saya kebetulan telah mendengar beberapa rahasia di sekitarnya. Apakah kalian semua tertarik untuk mendengarnya?" Rahasia. Semua orang dengan cepat mengalihkan pandangan mereka, dan bahkan Luo Xuanxing yang berwajah dingin menajamkan telinganya untuk mendengarkan juga. 20 tahun yang lalu, guru saya diundang ke klan Zhang sebagai tamu kehormatan. Suatu malam diakomodasinya, kepala klan Zhang tiba-tiba mengetuk pintunya, memintanya untuk mengikutinya untuk menyelamatkan seseorang, kata Bi Hongyin dengan tatapan kontemplatif di matanya, sepertinya mencoba mengingat percakapan yang dia lakukan dengan gurunya saat itu. "Kepala klan Zhang, apakah Anda mengacu pada Xing Meng Suotsein?" Yuan Xiao bertanya dengan sedikit rasa hormat dalam suaranya. "Memang, itu dia." Bi Hongyin mengangguk. "Saat itu, guru saya sangat bingung dengan tindakannya. Sebagai tunis iblis, dia tidak mahir dalam merawat dan menyembuhkan orang lain, jadi dia bingung mengapa kepala klan Zhang tiba-tiba meminta kehadirannya. Namun, begitu dia melihat pasien, jawabannya langsung terlihat olehnya. Orang yang sakit itu masih bayi. Guru saya tidak tahu apakah bayi itu diracun atau apa, tetapi jiwanya dalam keadaan yang sangat lemah, akan menghilang setiap saat. Orang suci pedang Xing mengingin guruku memainkan nada iblis untuk menstabilkan jiwanya." Kerumunan mengangguk. Lagu-lagu iblis dapat menghancurkan ketabahan mental seseorang dan menghancurkan pikiran mereka, tetapi pada saat yang sama, itu juga dapat memperkuat jiwa seseorang dan mendorong peningkatan yang signifikan dalam kultivasi seseorang. Tidaklah bijaksana untuk memberi makan obat kepada bayi yang lemah, jadi dalam skenario seperti itu, memang jauh lebih cocok untuk menggunakan bantuan penyihir setan daripada dokter. Guruku setuju untuk bergerak, tapi efeknya tidak terlalu terasa. Namun demikian, orang suci pedang Xing Meng masih memberi kompensasi yang mahal kepada guru saya atas bantuannya. Setelah itu, guru saya dikawal keluar dari kediaman, dan dia tidak tahu apa yang terjadi pada bayi itu setelahnya. Sadar, Yuan Xiao tidak bisa tidak bertanya,
apakah kamu mencoba mengatakan bahwa bayi yang dirawat gurumu saat itu kemungkinan besar, keajaiban muda dari klan Zhang? Yah, tidak ada cara untuk memastikannya lagi, tetapi mengingat betapa kebetulan waktunya dan fakta bahwa orang suci pedang Xingmeng mengundang guruku secara pribadi, tapi berpikir lagi, mengingat bagaimana keajaiban muda dinilai memiliki kemurnian yang tak tertandingi dalam dirinya. Garis keturunan bahkan ketika dia masih dalam kandungan ibunya, tidak ada keraguan bahwa klan Zhang akan mencurahkan semua sumber dayanya untuk melindunginya. Tidak mungkin ada orang yang bisa menembus pertahanan ketat klan Zhang dan menyakitinya. Bi Hongyin menganalisis dengan cemberut bingung. Guru saya tidak terlalu memikirkan masalah itu, tetapi sejak pertemuan itu, sepertinya tidak ada yang melihat keajaiban muda di depan umum. Karena itu, dia tidak bisa menahan keraguan tentang masalah ini. Petik 2. Jika tidak ada yang salah dengan keajaiban muda klan Zhang, bagaimana dia bisa bersembunyi dari pandangan dunia selama 20 tahun penuh? Belum lagi, bahkan memilih untuk tidak mendaftar ke Sanctum of Sages. Memang ada terlalu banyak keraguan yang menyelimuti keajaiban muda itu sehingga orang tidak bisa tidak memikirkannya lebih dalam. Jika orang yang gurumu perlakukan 20 tahun yang lalu benar-benar anak ajaib dari klan Zhang, itu berarti seseorang melukainya dengan parah tak lama setelah dia lahir. Sangat sulit untuk mempercayai hal seperti itu sebagai kenyataan, Yuan Xiao mengerutkan kening. Sebagai keturunan klan Sage, mereka tahu betapa protektifnya klan mereka terhadap keturunan yang memiliki garis keturunan paling murni. Ini adalah keturunan pertama dalam beberapa lusin milenium sejarah klan Zhang yang memiliki garis keturunan yang sebanding dengan pendiri mereka, jadi bagaimana mungkin mereka membiarkan siapapun menyakitinya tepat setelah kelahirannya. Zhang Xuan tidak bisa tidak bertanya, mungkinkah itu pekerjaan persaingan internal di dalam klan Zhang? Jika orang yang sakit parah saat itu benar-benar anak ajaib dari klan Zhang, itu akan menjadi yang terbaik. Secara alami, semakin buruk keadaan keajaiban muda itu, semakin tidak layak dia menikahi Luo Ruoxin. Mustahil, klan Sage seperti klan Zhang sangat memperhatikan reputasi dan prestisenya. Tidak mungkin perselisihan internal atau hal semacam itu bisa terjadi di tengah-tengah mereka. Orang yang berbicara adalah Luo Xuanxing. Sebagai seorang jenius dari klan Luo, dia sangat menyadari bagaimana klan Sage beroperasi. Tapi hanya karena klan Zhang sangat memperhatikan reputasi dan prestisenya bukan berarti hal seperti itu tidak mungkin terjadi. Siapa tahu, mungkin saja ada seorang tetua ambisius yang akan mencoba membunuh keajaiban muda itu karena keinginan untuk posisi kepala klan. Petik 2. Sebagai pustakawan di kehidupan sebelumnya, Zhang Xuan telah membaca banyak buku dan cerita. Ini adalah plot umum di sebagian besar perselisihan keluarga. Sebelum Luo Xuanxing dapat berbicara, Yuan Xiao menggelengkan kepalanya dan menjawab, kamu bukan dari klan Sage, jadi kamu tidak mengetahui peraturan yang mengatur kami, diusulkan tidak mungkin terjadi. Tidak mungkin terjadi, Zhang Xuan berkedip tidak mengerti. Kekuatan bisa membutakan mata orang lain, dan bahkan guru Master Bintang 9 pun tidak sempurna untuk itu, apalagi para tetua klan Sage. Bagaimana orang bisa menjamin bahwa hal seperti itu tidak mungkin terjadi? Pasti ada alasan mengapa alur cerita seperti itu menjadi klise. Melihat ekspresi kebingungan di wajah Zhang Xuan, Yuan Xiao menggelengkan kepalanya sekali lagi. Kamu mungkin tidak dapat memahaminya jika aku menjelaskannya dari sudut pandang kami, jadi mengapa aku tidak mengungkapkannya seperti ini saja? Kamu harus tahu bahwa ada kepala tempat suci di Sanctum of Sages kita, kan? Bab 1345, Rahasia Klan Zhang 2. Aku tahu, Zhang Xuan mengangguk. Tidak hanya dia menyadari bahwa ada kepala tempat suci di Sanctum of Sages, dia juga satu-satunya kandidat yang sesuai untuk posisi itu. Ada serangkaian kriteria seleksi yang unik untuk menentukan kelayakan seseorang menjadi kepala tempat suci. Mereka yang tidak memenuhi syarat tidak akan dapat mewarisi warisan Sanctum of Sages. Anda seharusnya sudah mendengar tentang ini juga, kan? Yuan Xiao bertanya. Zhang Xuan mengangguk sebagai jawaban. Untuk menjadi kepala Sanctum of Sages, seseorang harus memiliki mata wawasan, menjadi guru utama, memiliki kepribadian yang jujur, rendah hati, dan tidak menonjolkan diri, berbudi pekerti luhur, dan memiliki penampilan gagah yang kedua dari yang lain, tidak ada dan karisma yang bisa merebut hati orang lain. Hanya setelah menyelesaikan semua kriteria itulah Sage Kui akhirnya memberikan token kepala Sanctum kepadanya. Tanpa mencapai faktor-faktor itu, tidak mungkin dia akan menjadi kandidat untuk posisi kepala tempat suci. Itu sama untuk kepala klan Sage. Hanya mereka yang garis keturunannya telah mencapai tingkat kemurnian tertentu yang memenuhi syarat untuk menjadi kepala klan berikutnya. Seseorang tidak bisa hanya mengklaim otoritas dalam klan Sage berdasarkan kekuatan saja. Ambil contoh kepala klan Zhang saat ini. Faktanya, Xingmeng Xuanxin hanyalah kepala klan pengganti dari klan Zhang saat ini. Kepala klan yang sebenarnya adalah keajaiban muda. Dalam beberapa milenium terakhir,
dia satu-satunya yang garis keturunannya telah mencapai tingkat kemurnian yang diperlukan untuk menjadi kepala klan Zhang. Kata Yuan Xiao. Hal yang sama berlaku untuk klan Luo juga. Meskipun saudara Xuanxing memiliki garis keturunan murni juga, itu masih tidak cukup baginya untuk mewarisi posisi kepala klan. Kepala asli klan Luo adalah adik perempuannya. Hanya saja adik perempuannya masih terlalu muda saat ini, jadi semuanya masih dikelola oleh para tetua untuk saat ini. Petik 2. Zhang Xuan menyadari, situasi di klan Sage memang agak mirip dengan keadaannya saat ini. Meskipun Sanctum of Sages memiliki wakil kepala Sanctum yang mengelola urusan untuk saat ini, begitu Zhang Xuan memecahkan segel pada token kepala Sanctum dan menjadi kepala tempat suci yang sebenarnya, tidak akan ada orang yang bisa mencuri posisinya dari dia. Ini adalah aturan yang telah ditetapkan Kongsi, dan ini sesuai dengan kebajikan kesopanan yang diajarkan Kongsi. Tidak ada yang berani merusak ideologi Kongsi, terutama di tempat di mana warisannya diturunkan. Jika tidak, publik akan segera berbalik melawan orang itu, dan orang itu akan dikritik dan dihina karena tindakan amodal mereka selama bertahun-tahun yang akan datang. Jadi, tidak mungkin bagi setiap anggota klan dari klan Sage untuk melawan kepala klan petahana dalam upaya untuk merebut kekuasaan darinya. Belum lagi, dengan kemurnian garis keturunan yang dimiliki oleh keajaiban muda, kedewasaannya hanya akan membawa klan Zhang ke tingkat yang lebih tinggi dalam hal kekuatan, membawa setiap anggota kehormatan dan prestise yang lebih besar. Siapa yang akan begitu bodoh untuk menggagalkan masa depan mereka sendiri dengan melukai anak ajaib itu? Yuan Xiao menjelaskan. Zhang Xuan menggaruk kepalanya karena malu. Dia benar-benar tidak berpikir bahwa bahkan klan Sage yang kuat akan dikendalikan oleh begitu banyak konvensi. Jika semua yang dikatakan Yuan Xiao itu benar, memang tidak terlalu mungkin bagi siapapun untuk menyerang anak ajaib dari klan Zhang. Saya mendengar rahasia ini dari guru saya bertahun-tahun yang lalu, dan sejujurnya, saya tidak dapat memverifikasi apakah detailnya persis seperti yang saya ingat atau tidak. Bi Hongyin menggelengkan kepalanya. Selanjutnya, untuk klan sebesar klan Zhang, setidaknya akan ada beberapa ribu bayi yang lahir pada tahun yang sama, dan kita tidak dapat mengabaikan kemungkinan bahwa bayi yang ditemui guruku adalah anak dari pedang Xingmeng, teman Santo. Dengan lebih dari beberapa lusin milenium sejarah di belakangnya, klan Zhang telah tumbuh menjadi kerajaan besar dengan sendirinya. Populasi seluruh klan sangat banyak sehingga tidak mungkin untuk menghitung semuanya, dan struktur keluarga dari keluarga utama dan keluarga sampingan telah menjadi sangat rumit. Setiap tahun, klan akan mengantar beberapa ribu anggota baru, jadi tidak ada cara untuk memastikan dengan pasti bahwa orang yang telah diperlakukan oleh guru Bi Hongyin itu pasti anak ajaib. Lebih jauh lagi, adalah gagasan konyol untuk berpikir bahwa seorang jenius tak tertandingi yang belum pernah dilihat oleh klan Zhang sejak zaman pendirinya akan benar-benar ditinggalkan di ambang kematian tidak lama setelah kelahirannya. Itu benar, semua orang mengangguk. Baiklah, jangan membahas klan Zhang lagi. Mengetahui bahwa tidak ada gunanya membicarakan masalah ini, terutama karena mereka tidak memiliki cara untuk memverifikasinya lagi, Bi Hongyin mengalihkan pandangannya ke Luo Xuanxing dan bertanya, Saudara Luo, saya mendengar bahwa putri kecil meninggalkan Sanctum of Sages sementara yang lalu. Apa dia sudah kembali? Setelah mendengar kata-kata itu, mata Zhang Xuan langsung menyala, dan dia dengan cemas mengalihkan pandangannya ke Luo Xuanxing. Kata-katanya mengikis semua dendam dan kemarahan yang dirasakan Zhang Xuan terhadapnya, tidak meninggalkan apapun selain rasa terima kasih. Dia sudah lama kembali, jawab Luo Xuanxing dengan sedikit anggukan. Dia telah kembali. Hebat. Jika ada kesempatan, bawalah aku untuk bertemu dengannya. Meskipun sesama siswa dari tempat suci dalam, aku masih belum mendapat kesempatan untuk bertemu dengannya. Bi Hongyin berkata dengan penuh semangat. Meskipun sudah 2 tahun sejak putri kecil itu tiba di Sanctum of Sages dan dia telah meninggalkan catatan yang tak terhitung jumlahnya juga, sebenarnya tidak terlalu banyak orang yang benar-benar pernah bertemu dengannya sebelumnya. Hanya ada desas-desus yang tak terhitung jumlahnya tentang dia yang beredar di Sanctum of Sages, beberapa memuji kecantikannya yang tak tertandingi dan yang lain kagum dengan bakatnya. Dia telah mengasingkan diri sejak dia kembali, dengan putus asa berkultivasi tanpa henti seolah-olah dia telah menyinggung seseorang yang kuat. Bahkan aku tidak bisa bertemu dengannya, apalagi yang lain. Luo Xuanxing menggelengkan kepalanya dan menghela nafas dalam-dalam. Berkultivasi dengan putus asa tanpa henti. Tapi dia sudah sangat kuat. Zhang Xuan berseru pelan saat dia merasakan rasa sakit yang tajam menusuk dadanya. Kembali di istana Qiyu, wanita muda itu ragu-ragu untuk waktu yang sangat lama sebelum menerima pengakuannya. Kemungkinan besar, dia tahu saat itu bahwa akan sulit baginya untuk menentang pertunangan, dan tidak mungkin ada akhir yang bahagia untuk mereka berdua. Namun demikian, dia masih berani mengambil lompatan iman dan menerimanya. Tapi penerimaan ini ada harganya. Itu berarti dia harus menentang perintah para tetua klannya,
dan untuk melakukannya, dia tidak punya pilihan selain mati-matian membenamkan dirinya dalam kultivasinya dengan harapan dia bisa segera menggunakan kekuatan untuk mendiktenya, takdir. Kalau tidak, dia hanya bisa tersapu oleh kecepatan orang lain. Melihat fluktuasi besar dalam emosi Zhang Xuan, Luo Xuanxing melirik sekilas. Sepertinya kamu sangat tertarik dengan adik perempuanku. Untuk sesaat di sana, Zhang Xuan berpikir untuk berterus terang dan mengatakan kepadanya, adik perempuanmu telah setuju untuk menjadi pacarku. Tetapi pada saat-saat terakhir, dia akhirnya meninggalkan ide itu. Mengesampingkan apakah Luo Xuanxing akan bisa mempercayai kata-katanya atau tidak, bahkan jika pihak lain melakukannya, masalah ini hanya akan berubah menjadi malapetaka. Memikirkannya saja, tunangan dari keajaiban muda klan Zhang telah jatuh cinta dengan seorang kultivator yang tidak terafiliasi dengan latar belakang yang sederhana. Itu pasti akan menyebabkan kegemparan besar, dan jika ada yang tidak beres, dia bahkan mungkin menaruh lebih banyak di piring Luo Ruoxin untuk dia tangani. Dia sudah berkultivasi keras untuk masa depan mereka bersama, jadi tentu saja, dia tidak mungkin membiarkan momen kecerobohan menyeretnya ke bawah. Tunggu saja sampai aku memecahkan segel dan menjadi kepala tempat suci yang sebenarnya dari Sanctum of Sages. Dengan posisi seperti itu, tidak ada yang berani meremehkanku lagi. Zhang Xuan menarik napas dalam-dalam dan menekan kegelisahannya. Yang lebih penting baginya saat ini adalah berkultivasi dengan rendah hati dan berusaha untuk membuka segel pada token kepala Sanctum sesegera mungkin. Dia tidak takut akan masalah, tetapi tidak akan termaafkan jika dia menyebabkan lebih banyak masalah bagi Luo Ruoxin di tengah-tengah melakukannya. Mengemudikan pikirannya, Zhang Xuan dengan cepat kembali ke keadaan tenang sebelum menjawab sambil tersenyum, ketenaran putri kecil telah menyebar jauh dan luas. Saya mendengar tentang urusannya ketika saya masih di Kekaisaran Qing Yuan, dan sejujurnya, saya tidak punya apa-apa selain pujian dan kekaguman untuknya. Itu sebabnya aku tidak bisa menahan diri untuk tidak penasaran dengan urusannya. Petik 2. Sebaiknya begitu. Jika aku mengetahui bahwa kamu memiliki pemikiran apapun terhadap adik perempuanku, meskipun kita saling kenal, yakinlah bahwa aku akan memukulmu sampai-sampai kamu bahkan tidak akan bisa mengenali jalan mana yang naik. Luo Xuanxing mendengus dengan suara yang meneteskan ancaman. Tentu saja, Zhang Xuan mengangguk dengan senyum pahit. Diancam oleh calon iparnya, apa-apaan ini? Pada saat yang sama, dia merasa sangat senang bahwa dia telah menghentikan dirinya dari mengoceh sebelumnya, atau dia bisa saja terbaring di tanah, memar di sekujur tubuhnya. Baiklah, jangan bahas itu lagi. Setelah tertawa kecil, Yun Lianhai mengubah topik pembicaraan. Benar, Zhang Xi, di kelompok Anda, selain Zhang Yu, ada siswa lain yang memiliki bakat luar biasa meskipun bukan dari klan Sage manapun. Jika saya ingat dengan benar, namanya seharusnya Feng Zi. Apakah kamu kenal dia? Feng Zi. Aku tahu tentang dia. Dia adalah orang yang menduduki peringkat pertama untuk ujian gerbang gunung kali ini. Zhang Xuan mengangguk. Menurut apa yang saya ketahui, dia tampaknya adalah murid langsung dari salah satu tetua dari markas besar Paviliun Guru-Guru. Memang, ada total 3 tetua agung dari markas besar Paviliun Guru-Guru, dan keberadaan mereka biasanya merupakan misteri. Untuk dapat menjadi salah satu murid langsung mereka, saya harus mengatakan bahwa keberuntungan Feng Zi sangat bagus. Selain itu, orang yang membawanya masuk adalah orang yang terkuat dari 3 tetua agung, Yang Xi. Yun Lianhai berkomentar dengan iri. Yang Xi, nama yang akrab itu membuat Zhang Xuan secara naluriah mengalihkan pandangannya ke arah Yun Lianhai. Memang, Yang Xi, Yang Xuan. Jawab Yun Lianhai. Yang Xuan, tubuh Zhang Xuan menegang. Bab 1346, Niat Membunuh. Selama ini, Zhang Xuan telah memperkenalkan dirinya sebagai murid Yang Xuan. Dia tidak berpikir akan ada sosok seperti itu karena itu adalah nama yang dia buat, tetapi untuk berpikir bahwa sebenarnya akan ada kebetulan yang begitu besar. Untuk berpikir bahwa sebenarnya akan ada guru utama bernama Yang Xuan di markas Paviliun Guru-Guru, dan dia bahkan salah satu dari 3 tetua agung. Betapa beruntungnya dia untuk bertemu dengan kebetulan seperti itu. Tidak heran Luo Chengxin panik saat bertemu dan mendengar nama Yang Xuan. Bukannya dia meniru Yang Xuan dengan baik, benar-benar ada orang seperti itu di kehidupan nyata. Itulah mengapa pihak lain ngeri dan panik. Sepanjang perjalanannya, selama dia melaporkan nama Yang Xuan, Paviliun Guru-Guru akan segera menyembunyikan semua berita tentang dia. Kemungkinan besar, mereka telah melihat bahwa itu melibatkan salah satu dari 3 tetua agung dari markas besar Paviliun Guru-Guru dan memutuskan bahwa akan lebih baik bagi mereka untuk menghindari masalah ini. Jadi itu alasannya, dia mengira penyamarannya sangat bagus sehingga dia berhasil menipu semua orang dengan berpikir bahwa dia memiliki pendukung yang kuat dan itulah sebabnya tidak ada yang berani meletakkan tangan mereka pada teknik Heaven's Path Divine Art dan Heaven's Path miliknya, tapi ternyata itu benar-benar ada Yang Xuan di dunia.
Semuanya hanya berjalan lancar baginya karena dia telah meminjam reputasi pihak lain untuk meningkatkan otoritasnya. Bagaimana bisa ada kebetulan yang begitu besar di dunia? Zhang Xuan hampir tidak bisa menerima fakta ini secara tiba-tiba. Dia tahu bahwa hanya karena iseng dia muncul dengan persona, Yang Xuan, dan itu terlalu kebetulan untuk persona yang dia ciptakan untuk benar-benar menjadi orang yang nyata. Mungkinkah itu Library of Heaven's Path? Zhang Xuan berpikir dengan waspada saat dia menyelami kesadarannya ke dalam pikirannya. Dia kembali ke pintu masuk Library of Heaven's Path dan menatap 4 kata yang tertulis di plakat di atas gerbang besar. Mereka memancarkan aura sejarah kuno, mengingatkan pada artefak yang telah hidup selama ribuan tahun, melintasi dari dunia ke dunia. Sulit untuk menggambarkan sensasi yang ditimbulkan oleh kata-kata itu, tetapi frasa terdekat yang bisa dia pikirkan adalah kehikmatan usia. Mungkin, ini yang mereka maksud dengan benang takdir. Ada lintasan tertentu yang dunia condong ke arah bawah kehendak surga. Bahkan keputusan yang dibuat secara tiba-tiba bisa memiliki implikasi yang jauh lebih besar daripada yang bisa dibayangkan, pikir Zhang Xuan saat tubuhnya menegang. Dia tidak tahu mengapa dia akan merasa seperti itu, tetapi intuisinya mengatakan kepadanya bahwa masalah ini jauh lebih dari sekadar kebetulan. Mungkin, Library of Heaven's Path bahkan mungkin telah memengaruhi pikiran bawah sadarnya untuk mengucapkan 2 kata itu. Dia tiba-tiba merasa seperti kehendak surga ada di mana-mana, dan itu secara bertahap membimbingnya di sepanjang jalan yang ingin dia jalani. Otoritas surga tidak dapat diganggu-gugat, kehendak langit adalah mutlak. Zhang Xuan tiba-tiba merasakan getaran di sekujur tubuhnya saat kemungkinan muncul di benaknya. Aku mungkin mengendalikan Library of Heaven's Path, tapi, bagaimana jika surga ingin menghancurkanku suatu hari nanti? Apakah saya akan benar-benar tidak berdaya saat itu juga? Zhang Xi, apa yang salah? Saat pikiran Zhang Xuan mengembara, sebuah suara tiba-tiba terdengar di telinganya. Mengangkat pandangannya, dia melihat Yun Lianhai menatapnya dengan ekspresi khawatir. Zhang Xuan dengan cepat menekan kekhawatiran dan ketakutannya dan menjawab sambil tersenyum. Ah, aku baik-baik saja. Untuk seseorang dengan keadaan pikirannya, tidak terlalu sulit baginya untuk menyembunyikan emosinya dari mata orang lain. Library of Heaven's Path adalah rahasia terbesarnya, dan dia tidak bisa membiarkan siapapun mengetahui keberadaannya. Saya hanya terkejut mendengar bahwa Feng Zi akan memiliki latar belakang seperti itu. Zhang Xuan menggaruk kepalanya dengan canggung. Memang, saya hampir sama terkejutnya dengan Anda ketika saya pertama kali mendengar berita itu. Petik 2. Para tetua agung dari markas paviliun guru-guru adalah sosok yang sangat sulit dipahami, dan masing-masing dari mereka lebih tertutup daripada yang lain. Yun Lianhai mengangguk sebelum mencondongkan tubuh ke depan dengan ekspresi penasaran. Benar, Zhang Xi, seseorang yang semuda dan berbakat seperti Anda juga harus memiliki guru yang cakap, bukan? Bolehkah aku bertanya siapa gurumu? Fakta bahwa pihak lain bukan dari klan Zhang dan memiliki kultivasi yang setara dengan para jenius klan Zhang lebih dari cukup untuk mengatakan bahwa dia mendapat dukungan dari seorang guru yang kuat. Ini, mendengar kata-kata itu, bibir Zhang Xuan berkedut. Jika itu terjadi di masa lalu, dia tanpa ragu akan menjawab, guru saya adalah Yang Xuan. Namun, dengan murid langsung nyata Yang Xuan, Feng Zi, berada di Sanctum of Sages, hanya masalah waktu sebelum kebohongannya terungkap jika dia mengucapkan kata-kata seperti itu. Memperhatikan keheningan Zhang Xuan, Yun Lianhai dengan cepat melambaikan tangannya untuk mengabaikan masalah itu. Tidak apa-apa jika tidak nyaman bagimu untuk menjawab pertanyaanku. Saya tahu bahwa ada beberapa pertapa tua di luar sana yang tidak menyukai siswa mereka menggunakan nama mereka untuk menyombongkan diri di depan orang lain, jadi tidak perlu khawatir. Dia hanya bermaksud itu menjadi pertanyaan biasa. Jika pihak lain merasa tidak nyaman membalas itu, dia tidak berniat untuk mendesak tanggapan. Lagi pula, setiap orang memiliki rahasia mereka sendiri, dan itu tidak seperti mereka adalah teman dekat. Dapat dimengerti bahwa pihak lain menyimpan beberapa keraguan tentang mengungkapkan latar belakangnya kepadanya. Zhang Xuan menggenggam tinjunya. Terima kasih atas pengertian Anda. Bukan apa-apa, jawab Yun Lianhai sambil tersenyum. Kelompok itu mengobrol sebentar lagi sebelum bubar untuk melakukan hal-hal mereka sendiri. Zhang Xuan menenangkan hatinya yang gugup sebelum duduk di tanah untuk memperkuat kekuatan barunya. Tidak ada artinya baginya saat ini untuk memikirkan hal-hal yang terlalu jauh di depan, toh dia tidak bisa membuat perbedaan pada saat ini. Hal terbaik yang bisa dia lakukan saat ini adalah dengan cepat meningkatkan kekuatannya untuk mempersiapkan apa yang akan datang. Pada akhirnya, tidak ada yang bisa diandalkan selain kekuatan yang dingin dan keras. Dalam keheningan, kelompok itu dengan cepat maju menuju tujuan mereka. Selama periode waktu ini, Zhang Xuan telah mencoba mengeluarkan Yuan Xiao untuk beberapa berita tentang Yuan Tao. Tetapi karena Yuan Xiao belum kembali ke klan Yuan selama setahun terakhir, dia tidak tahu terlalu banyak tentang jenius yang telah baru saja kembali ke klan mereka.
Menanggapi itu, Zhang Xuan hanya bisa menghela nafas kecewa. 5 hari kemudian bangau surgawi 7 warna akhirnya tiba di pegunungan berkelok-kelok, yang membentang sejauh mata memandang. Setelah beberapa hari kerja keras terakhir, Zhang Xuan telah berhasil sepenuhnya memperkuat kultivasinya. Dia tidak dapat membuat terobosan apapun tanpa manual teknik kultivasi yang relevan dan batu roh di tangan, tetapi setelah beradaptasi dengan kekuatannya, kecakapan bertarungnya masih tumbuh cukup banyak. Jika Jian Qinseng menantangnya dengan kekuatannya diturunkan ke 1/100 sekali lagi, ada kemungkinan besar Zhang Xuan akan bisa membunuhnya bahkan sebelum dia bisa bereaksi terhadap langkahnya. Labu Dongsu disembunyikan di sana. Luo Xuanxing memberi isyarat ke area di bawahnya saat dia menginstruksikan bangau surgawi 7 warna untuk berhenti di dekat sebuah lembah. Memalingkan pandangan mereka ke bawah, kerumunan melihat ngarai panjang yang merayap di sekitarnya seperti anakonda raksasa. Itu mencolok dari tempat mereka berada saat ini, tetapi jika mereka berada di tempat lain, pandangan mereka pasti akan terhalang oleh tebing gunung yang menjulang di sekelilingnya, menyebabkan mereka mengabaikan ngarai ini. Tanah yang secara alami memanfaatkan angin dan air, itu adalah jenis medan di mana urat nadi satu cenderung terbentuk, Zhang Xuan mencatat dalam hati. Dengan pengetahuannya sebagai master formasi puncak bintang 8, dia dapat mengatakan bahwa ngarai di bawah mereka adalah garis tengah yang menghubungkan seluruh pegunungan, sehingga membentuk deposit alami energi spiritual. Tapi pada pandangan kedua, kerutan muncul di dahinya. Namun, sepertinya seseorang telah mengubah medan dengan cara yang mencegahnya berkembang menjadi tambang roh. Tempat-tempat di mana energi spiritual cenderung berkumpul, seperti ngarai di bawahnya, biasanya akan menghasilkan pengembangan tambang roh dari waktu ke waktu. Zhang Xuan tidak bisa memastikan apakah itu karena tindakan seseorang yang disengaja atau semacam kesalahan alam, tetapi urat bumi di bawahnya telah hancur total. Sementara mereka masih bisa mengumpulkan energi spiritual di sekitarnya, secara fisik sudah tidak mungkin bagi tambang roh untuk terbentuk. Sementara Zhang Xuan masih menganalisis situasi secara kontemplatif, Luo Xuanxing berkata, "Ayo turun." Setelah itu, bangau surgawi mulai turun, dan tak lama kemudian, kelompok itu berdiri di pintu masuk lembah. Tempat ini disebut Lembah Roh Bumi. Karena energi spiritual yang kaya dimanfaatkan dalam area ini, ada banyak binatang suci yang memilih untuk tinggal di daerah ini, dan tidak ada kekurangan ahli Sein 8 dan di antara barisan mereka. Karena itu, kita tidak dapat terbang langsung. Jika kita menarik perhatian binatang Sein 8 dan, ada kemungkinan besar kita akan kehilangan nyawa di sini, Luo Xuanxing menjelaskan dengan muram. Mendengar kata-kata itu, Zhang Xuan tercengang. Bangau surgawi 7 warna sudah menjadi binatang suci terkuat yang telah dia lihat sejauh ini, tetapi untuk berpikir bahwa akan ada banyak binatang buas yang lebih kuat darinya di dalam lembah. Benua guru-guru jauh lebih besar dari yang dia kira, dan ada banyak ahli yang tersembunyi di seluruh dunia. Bodoh baginya untuk mengukurnya dengan apa yang telah dilihatnya sejauh ini. Tetapi berpikir lagi, jika bukan karena binatang suci yang kuat yang menjaga lembah, tidak mungkin Labu Dongsu tetap tidak ditemukan untuk jangka waktu yang lama. Cobalah yang terbaik untuk mengendalikan auramu saat kita masuk nanti, pastikan untuk tidak meninggalkan jejak. Kalau tidak, kita bisa menemui masalah bahkan sebelum tiba di tujuan kita, Luo Xuanxing menginstruksikan dengan sungguh-sungguh. Dia kemudian melanjutkan untuk menginstruksikan bangau surgawi untuk mengawasi mereka dari jauh dan melindungi mereka jika situasi tak terduga terjadi sebelum memimpin jalan ke lembah. Anggota kelompok yang tersisa dengan cepat mengikutinya. Karena kultivasi Zhang Xuan menjadi yang terendah dari grup, dia ditempatkan di tengah sehingga mereka dapat melindunginya jika ada situasi yang tidak terduga muncul. Ngarai itu sangat tenang. Saat melangkah masuk, yang bisa mereka dengar hanyalah rangan angin yang bertiup melalui ngarai. Energi spiritual di dalam ngarai memang jauh lebih terkonsentrasi daripada bagian pegunungan lainnya, tetapi karena kekurangan di medan, mustahil untuk memusatkan energi spiritual pada satu titik. Namun demikian, itu masih merupakan area yang layak untuk dibudidayakan. Mengikuti dari belakang Luo Xuanxing, Zhang Xuan dengan hati-hati menilai sekelilingnya dengan Eye of Insight-nya. Dia bisa melihat gelombang energi spiritual perlahan mengalir ke depan dengan damai seperti sungai. Apakah lingkungan seperti itu benar-benar cukup untuk mendorong pertumbuhan Labu Dongsu? Semakin Zhang Xuan mempelajari sekelilingnya, semakin dia menjadi bingung. Dia tidak terlalu yakin persyaratan apa yang dibutuhkan Labu Dongsu untuk matang dengan baik, tetapi menurut apa yang dikatakan Luo Xuanxing, itu hanya bisa tumbuh di hadapan nadi roh. Memang ada urat nadi yang mengalir melalui ngarai, tetapi kekurangan di medan telah melemahkannya sedemikian rupa sehingga dia merasa ragu untuk menyebutnya urat nadi lagi. Mungkin memperhatikan ekspresi ragu di wajah Zhang Xuan, Luo Xuanxing mengirim pesan telepati. Sebenarnya, kita sudah berada di tengah-tengah formasi yang dibuat oleh ahli kuno. Kita sudah berada di tengah-tengah formasi. Zhang Xuan tercengang. Mengingat bahwa dia telah menguasai seni formasi jalur surga bintang 8,
tidak mungkin dia tidak menyadari bahwa mereka berdiri di tengah-tengah formasi, kecuali formasi telah mencapai kelas 9. Formasi kelas 9, seberapa kuatkah ahli kuno yang telah meninggalkan Labu Dongsu? Betul sekali, formasi ini berfungsi untuk mengubah aliran energi spiritual di sekitarnya, sehingga mustahil bagi seseorang untuk menemukan nadi roh yang sebenarnya dan menemukan Labu Dongsu. Jika bukan karena ini, Labu Dongsu akan lama dipanen oleh orang lain. Luo Xuanxing menjelaskan, ini juga karena keberuntungan bahwa saya berhasil menemukan tempat ini. Keberuntungan, Zhang Xuan menggelengkan kepalanya, akan sulit untuk menemukan ini hanya dengan keberuntungan. Bahkan dia tidak dapat melihat adanya anomali di sekitarnya dengan Eye of Insight-nya diaktifkan. Gagasan bahwa seseorang akan menemukan kemungkinan keberadaan Labu Dongsu di daerah tersebut berdasarkan keberuntungan itu sendiri adalah tidak mungkin. Ya, sejujurnya, aku mendengar masalah ini dari adik perempuanku. Membaca adalah hobinya yang sangat besar, dan dia suka mengumpulkan petunjuk untuk membuat kesimpulan tentang berbagai tempat, kata Luo Xuanxing dengan bangga. Melalui formasi tertentu dan peta terperinci dari seluruh pegunungan, dia menyimpulkan bahwa ada kemungkinan besar bahwa ada formasi tersembunyi kelas 9 yang terletak di wilayah ini, dan saya mencatatnya saat itu. Setelah itu, saya datang untuk memeriksa area ini dengan cermat, dan seperti yang diharapkan, memang ada sesuatu yang salah dengan ngarai ini. Beberapa lusin milenium adalah durasi yang sangat lama, bahkan dengan umur panjang para pembudidaya. Jika mungkin untuk menemukan lokasi ini hanya karena keberuntungan, seseorang akan menemukan Labu Dongsu sejak lama. Hanya dengan bantuan adik perempuannya yang sangat berbakat, dia bisa masuk ke jurang ini. Adik perempuanmu bisa menyimpulkan semua ini hanya dengan formasi dan peta di tangan. Zhang Xuan terkejut. Seperti yang diharapkan dari pacarnya, mata kebijaksanaan dan kecakapan analitisnya memang tidak lebih lemah darinya. Zhang Xuan ragu-ragu sejenak sebelum mengirim pesan telepati lainnya. Baik, Saudara Luo, saya memiliki sesuatu yang sangat ingin saya tanyakan kepada Anda. Petik 2. Jangan ragu untuk berbicara, kata Luo Xuanxing dengan sedikit anggukan kepalanya. Saya bertanya-tanya, mengingat seberapa kuat klan Luo, apakah benar-benar ada kebutuhan bagi putri kecil, kepala klan Luo, untuk ditunangkan dengan keajaiban muda klan Zhang? Zhang Xuan bertanya dengan cemberut. Ini adalah sesuatu yang telah mengganggu pikirannya selama beberapa hari terakhir. Kemurnian garis keturunan seseorang menentukan posisi seseorang di klan Sage. Karena Luo Ruoxin adalah kepala klan Luo, apakah benar-benar ada kebutuhan untuk memaksanya menikah dengan keajaiban muda klan Zhang? Apakah itu tidak setara dengan mempercayakan seluruh klan mereka ke tangan klan Zhang? Wajah Luo Xuanxing menjadi gelap setelah mendengar kata-kata itu, dan dia mengucapkan dengan nada berbahaya pada suaranya, siapa yang menyuruhmu mengajukan pertanyaan seperti itu? Dalam sekejap, Zhang Xuan merasakan gelombang udara dingin menekan ke arahnya saat niat membunuh yang luar biasa menekannya. Bab 1347, Zhang Xuan, Master Formasi. Niat membunuh ini begitu kuat sehingga terasa gamblang, menembus kulit dan jiwanya, menyebabkan tubuhnya menegang tak terkendali. Dengan mata menyipit karena waspada, pikiran Zhang Xuan dengan cepat bertindak. Ini bukan pertama kalinya dia bertanya tentang urusan Luo Ruoxin, tetapi saat itu, Luo Xuanxing tidak menunjukkan respons yang begitu gelisah terhadap pertanyaannya. Mungkinkah ada semacam rahasia yang terlibat? Seolah tidak menyadari aura mengancam yang dipancarkan Luo Xuanxing, Zhang Xuan menjawab dengan senyum polos, saya hanya menemukan masalah ini agak membingungkan. Luo Xuanxing menatap Zhang Xuan dengan saksama, seolah mencoba menemukan kepalsuan dalam kata-katanya. Namun, yang dia lihat hanyalah senyum tulus dari seorang pria yang jujur, jadi dia akhirnya melepaskan niat membunuh yang dia pancarkan dengan harum dan dengan dingin berkata, ini adalah masalah antara klan Luo kita dan klan Zhang. Sebagai orang luar, Anda tidak boleh terlalu terlibat dalam masalah ini. Mengerti? Ya, Saudara Luo. Zhang Xuan mengangguk. Luo Xuanxing mungkin tidak mengatakan apa-apa, tetapi tanggapannya memberitahu Zhang Xuan fakta yang sangat penting, kedua klan bertekad untuk menjalani pertunangan dengan cara apapun, dan tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Jelas bagi semua orang betapa menyayangi dan melindungi Luo Xuanxing terhadap adik perempuannya, serta betapa dia membenci klan Zhang, tetapi meskipun demikian, dia masih tidak dapat melakukan apapun untuk mengakhiri pertunangan antara kedua klan. Kemungkinan besar, ada faktor lain yang membuatnya penting agar pertunangan itu berjalan sesuai rencana. Ini benar-benar dilema besar. Zhang Xuan menggosok gelabelannya dengan sedih. Pikirannya sebelumnya adalah bahwa selama dia bisa menjadi kepala tempat suci Sanctum of Sages, dia akan berada dalam posisi tidak di bawah kepala klan Zhang. Selain itu, mengingat Luo Ruoxin dan dia sedang jatuh cinta, seharusnya ada peluang bagus bahwa dia akan bisa mendapatkan persetujuan dari klan Luo. Namun, sepertinya ada kebutuhan untuk menilai kembali situasi saat ini sekarang. Meskipun menjadi kepala klan Luo dan memiliki kekuatan yang luar biasa,
dia masih tidak dapat berjuang bebas dari pertunangan yang dia miliki dengan klan Zhang. Dia benar-benar harus melihat masalah ini ketika dia kembali. Sementara Zhang Xuan masih tenggelam dalam pikirannya, suara yang mirip dengan dengungan sekelompok nyamuk tiba-tiba bergema di udara. Bi Hongyin menyipitkan matanya dan berseru dengan suara pelan, Crimson Tail Tawon. Tak lama setelah seruan Bi Hongyin, seluruh Legiun Tawon, masing-masing kira-kira seukuran lengkeng, tiba-tiba menekan ke arah mereka dalam bentuk awan hitam yang tidak menyenangkan. Tawon ekor merah, jantung Zhang Xuan berdetak kencang setelah mendengar kata-kata itu. Binatang suci ini dirinci dalam beberapa buku penjinak binatang yang telah dia baca. Crimson Tail Wasp berukuran kecil, dan kekuatannya tidak terlalu menakutkan, biasanya hanya berada di Sein 3 dan hingga Sein 4 dan. Namun, apa yang menakutkan tentang itu adalah racun kuat yang dibawanya pada sengatannya. Dalam sebuah kelompok, bahkan seorang ahli Sein 7 dan dapat dengan mudah diracuni sampai mati di saat kecerobohan. Yang lebih buruk adalah mereka cenderung bersembunyi di dalam hutan pegunungan di Legiun. Dalam arti tertentu, mereka bahkan lebih menakutkan daripada binatang Sein 8 dan. Niat membunuh yang dikeluarkan Luo Xuanxing sebelumnya telah membuat mereka khawatir. Zhang Xuan dengan cepat menyadari apa yang sedang terjadi. Mereka telah menyembunyikan diri mereka dengan sangat baik sejak memasuki lembah gunung, menjaga aura mereka tetap terkendali di dalam tubuh mereka. Dalam keadaan normal, mereka seharusnya bisa melewati deteksi sebagian besar binatang suci, namun, Legiun Tawon Crimson Tail tiba-tiba menuju ke arah mereka. Kemungkinan besar, Tawon Crimson Tail merasa terancam oleh ledakan niat membunuh sebelumnya dan memutuskan untuk mencari dan membunuh sumber ancaman itu. Melihat awan tawon yang menakutkan menuju ke arah mereka, wajah Yun Lianhai tiba-tiba berubah pucat pasi. Apa yang harus kita lakukan? Itu adalah reaksi yang agak tidak wajar untuk seorang ahli sekalibernya. Sepertinya dia memiliki ketakutan bawaan terhadap bentuk kehidupan yang membawa racun di dalamnya. Kita akan menyebabkan terlalu banyak keributan jika kita melibatkan Tawon Crimson Tail dalam pertempuran, dan itu kemungkinan akan menarik musuh yang lebih kuat. Lebih penting lagi, ada terlalu banyak Tawon Crimson Tail. Mengesampingkan pertanyaan apakah kita akan bisa melenyapkan mereka semua atau tidak, Crimson Tail Tawon memiliki mekanisme pertahanan kelompok yang mendorongnya untuk melepaskan awan racun setelah kematian mereka. Begitu awan racun menumpuk hingga konsentrasi tertentu, kita juga akan hancur. Bi Hongyin dengan cepat menganalisis situasi kelompok itu. Tawon Crimson Tail adalah musuh yang sangat mereka takuti di lembah. Crimson Tail Tawon saat ini menghalangi mereka untuk maju lebih dalam ke lembah, tetapi membunuh mereka bukanlah pilihan, dan tidak mungkin mereka bisa menghindari seluruh legiun dengan aman. Itu benar-benar situasi tak berdaya yang mereka alami. Tidak ada pilihan, mari kita mundur saja dari lembah dan mencari cara untuk menyingkirkan mereka di luar, Luo Xuanxing menginstruksikan dengan tegas. Sebagai anggota keluarga utama klan Luo, serta pemimpin masa depan klan Luo, Luo Xuanxing jelas tidak gegabah dan pemarah seperti yang muncul di permukaan. Di saat-saat sulit, dia akan mempertimbangkan pilihannya secara rasional dan membuat pilihan yang paling logis saat itu juga. Sangat baik, mengetahui bahwa ini adalah tindakan terbaik yang bisa mereka ambil, kelompok itu segera mulai mundur. Setelah melarikan diri beberapa ratus meter, dengan menggelengkan kepalanya, Zhang Xuan berkomentar, sepertinya kita tidak akan bisa tepat waktu. Setelah itu, legiun lain dari Crimson Tail Wasp tiba-tiba muncul tepat di depan mereka dengan suara mendengung yang membuat satu orang merinding. Sebagai binatang Sein 3 dan hingga 4 dan, tidak ada keraguan bahwa Tawon Crimson Tail memiliki kecerdasan. Tidak mudah untuk makanan berjalan ke piring mereka, jadi mereka telah membuat persiapan sebelumnya untuk menyudutkan mangsanya. Tidak ada pilihan lain, mengetahui bahwa pertarungan tidak bisa dihindari, Luo Xuanxing meraung, bersiaplah untuk pertempuran. Zhang Xi, aku akan mengandalkanmu untuk mendirikan Aura Isolation Barrier untuk mencegah gelombang kejut atau suara dari pertempuran bocor ke sekitarnya. Bi Hongyin, gunakan nada iblismu untuk menghalangi komunikasi mereka sehingga mereka tidak dapat mengatur diri mereka sendiri dalam formasi dan berkolaborasi satu sama lain. Yun Lianhai, gunakan seni rahasiamu untuk menentukan keberadaan Raja Tawon. Yuan Xiao, tubuhmu memiliki kemampuan pertahanan tertinggi dan kekebalan terhadap racun, jadi aku ingin kau mengikutiku nanti untuk menjatuhkan Raja Tawon. Setelah Raja Tawon terbunuh, Tawon Crimson Tail yang tersisa akan kebingungan. Kita bisa memanfaatkan kesempatan untuk melarikan diri. Kerumunan mengangguk muram. Iya, mendengar betapa singkat dan rasionalnya perintah Luo Xuanxing, masing-masing ditujukan tepat pada kelemahan musuh, Zhang Xuan tidak bisa tidak mengangguk setuju. Jika ada orang lain di posisinya, mereka pasti sudah kehilangan keberanian. Namun, Luo Xuanxing tidak hanya mampu tetap tenang, dia bahkan mampu secara instan memanfaatkan kekuatan semua orang untuk menyusun rencana ideal untuk mengatasi bahaya yang mereka hadapi.
Para jenius yang dipersiapkan oleh Sanctum of Sages memang berada pada level yang sama sekali baru, bereaksi sangat berbeda dari yang lain di saat-saat bahaya. Setelah melihat bahwa semua orang telah menerima perintahnya, Luo Xuanxing berteriak, "Pindah!" Pada saat yang sama, dia mengangkat tangannya dan menutup telapak tangannya. Seolah-olah jatuh di bawah kendalinya, ruang di sekitarnya tiba-tiba berubah menjadi sangat kental, dan bahkan gerakan sekecil apapun akan menghadapi perlawanan terbesar. Zhang Xi, aku akan menangkis tawon untuk saat ini, tapi aku tidak akan bisa bertahan terlalu lama seperti itu, jadi aku ingin kamu mengatur formasi sesegera mungkin. Saya mengerti, hanya itu, sedikit rasa malu tiba-tiba muncul di wajah serius Zhang Xuan yang sebelumnya, dan dia melihat kelompok di sekitarnya dengan canggung. Apakah ada di antara kalian yang memiliki bendera formasi kelas 8? Dia telah menyelesaikan ujian Master Formasi Bintang 8 hanya 1 hari yang lalu, dan dia belum punya waktu untuk membeli bendera formasi kelas 8, jika dia mampu membelinya sejak awal, itu. Kamu bahkan tidak memiliki bendera formasi. Wajah Bi Hongyin berkedut setelah mendengar kata-kata itu. Master formasi ahli yang secara khusus diundang Luo Xuanxing ke dalam kelompok mereka sebenarnya tidak memiliki bendera formasi sama sekali. Anggota lain dari kelompok tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit pusing. Perjalanan mereka baru saja dimulai, tetapi semuanya sudah tampak begitu suram. Ini, ambil milikku. Menghembuskan napas dalam-dalam dengan frustrasi, Bi Hongyin menjentikkan pergelangan tangannya dan melemparkan kira-kira 5 hingga 600 bendera formasi ke Zhang Xuan. Sebagai orang yang berspesialisasi dalam formasi, sudah pasti dia akan membawa bendera formasi dalam jumlah besar kemanapun dia pergi jika terjadi keadaan darurat. Tentu saja, mengingat dia adalah seorang jenius dari Demonic Tunis Guild, tidak ada yang meragukan kualitas mereka juga. Terima kasih. Zhang Xuan dengan cepat meraih semua bendera itu saat dia mengendarai Zenki-nya. Saat berikutnya, bendera berkibar ke segala arah. Kamu, melihat bagaimana Zhang Xuan melemparkan semua bendera tanpa memberi mereka pandangan kedua, wajah Bi Hongyin memerah karena marah. Aku hanya punya banyak bendera. Jika kamu membuang semuanya sekaligus dan gagal membentuk formasi, kami tidak punya pilihan selain memaksa jalan kami menggunakan brute. Tapi sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, sekelompok besar kabut tiba-tiba mengendap di sekitarnya. Formasi telah berhasil dibentuk dan diaktifkan. Formasi isolasi aura grade 8, biasanya digunakan untuk mencegah kebisingan, gelombang kejut, atau gangguan tidak berwujud apapun yang masuk dan keluar dari formasi. Ini, dia sudah selesai. Bi Hongyin menelan ludah kagum, tapi itu hampir tidak membantu meringankan suara serak di tenggorokannya. Tidak hanya dia dalam keadaan seperti itu, bahkan Yun Lianhai dan Yuan Xiao juga benar-benar tercengang. Meskipun Luo Xuanxing telah memberikan banyak pujian kepada Zhang Xuan tentang betapa cepatnya dia dalam mengatur formasi, pemandangan di depan mereka masih terlalu tak terbayangkan. Itu benar-benar di luar batas imajinasi mereka. Untuk menyelesaikan formasi kelas 8 dalam waktu kurang dari 1 napas, bisakah Master Formasi Bintang 9 bahkan mengatur formasi kelas 8 secepat itu? Bagaimanapun, mendirikan formasi adalah bisnis yang sangat kompleks. Ini melibatkan menganalisis medan geografis di sekitarnya, lingkungan, kekuatan lawan, difusi kekuasaan, dan banyak faktor lainnya. Namun, untuk menyelesaikannya dalam sekejap mata tanpa menilai salah satu dari kondisi itu, atau apakah pikirannya mampu memproses semua informasi kompleks itu dalam sekejap. Mengingat bahwa mereka masih di tengah-tengah pertempuran, Bi Hongyin dengan cepat mengguncang dirinya dari keterkejutannya dan mengeluarkan sitarnya, bersiap untuk memainkan nada iblis yang ofensif. Namun, dia tiba-tiba menyadari sesuatu saat itu, dan dia melebarkan matanya dengan takjub. Tunggu sebentar, formasi ini sepertinya tidak menyembunyikan kehadiran kita, sepertinya juga memanfaatkan efek dari formasi Beguilemen. Lihat, tawon Crimson Tail itu jelas dalam keadaan bingung, berjalan tanpa tujuan di sekitar area itu. Yang mengejutkannya, dia menyadari bahwa formasi itu tidak hanya mengisolasi kehadiran mereka dari seluruh dunia. Tampaknya menjebak semua tawon Crimson Tail di dalamnya juga, tidak membiarkan satu pun dari mereka melarikan diri. Ini sangat signifikan untuk situasi mereka saat ini. Jika bahkan satu tawon Crimson Tail lolos, mereka mungkin bisa menarik binatang suci yang kuat di lembah untuk menyelamatkan rekan-rekan mereka. Oh, Anda memberi saya beberapa bendera di sana. Masih ada beberapa yang tersisa setelah saya menyelesaikan formasi isolasi aura, jadi saya menggabungkan formasi Beguilemen saat saya melakukannya, jawab Zhang Xuan dengan senyum ceria. Kamu menggabungkan formasi Beguilemen saat kamu melakukannya. Pipi semua orang mengejang liar setelah mendengar betapa santainya Zhang Xuan berbicara tentang masalah ini. Dalam rentang waktu kurang dari 1 tarikan napas, orang itu benar-benar membentuk 2 formasi. Dan seolah-olah itu tidak cukup, keduanya digabungkan satu sama lain.
Tumpang tindih dua formasi di atas satu sama lain adalah tugas yang berkali-kali lebih rumit daripada hanya menyiapkan satu formasi saja. Banyak lagi variabel dan faktor yang harus diperhitungkan saat membuat perhitungan. Bahkan master formasi ahli harus menghabiskan beberapa bulan bekerja dengan banyak kompas di tangan, namun, orang itu benar-benar dapat mencapainya dengan cepat. Bi Hongyin merasakan sakit yang membakar di pipinya, seolah-olah seseorang baru saja menamparkan wajahnya dengan keras. Dia juga dianggap sebagai master formasi jenius, tetapi dibandingkan dengan pihak lain, dia merasa seperti dia bukan apa-apa. Hampir seolah-olah dia adalah seorang amatir yang berdiri di hadapan seorang profesional. Yun Lianhai juga dengan cepat mengeluarkan dirinya dari keadaan terkejutnya sebelum bertanya, dengan formasi pengkhianatan ini, Tawon Crimson Tail seharusnya tidak bisa lolos. Dengan itu, kita tidak perlu melawan mereka lagi, kan? Ini, yang lain linglung sejenak sebelum buru-buru mengangguk setuju. Memang, tujuan mereka bukanlah untuk membunuh Tawon Crimson Tail ini, tetapi untuk melewati mereka sehingga mereka tidak akan menghalangi kelompok untuk menemukan Labu Dongsu. Karena mereka sudah terjebak oleh formasi Beguilemen, tidak ada alasan bagi mereka untuk bertarung lagi. Mereka bisa pergi begitu saja, dan Tawon Crimson Tail yang bingung dan terperangkap tidak akan bisa menghentikan mereka. Itu tidak akan berhasil. Luo Xuanxing menggelengkan kepalanya dan berkata, sebuah formasi yang dibentuk secara tiba-tiba tidak akan memiliki energi spiritual yang cukup untuk mempertahankannya terlalu lama. Segera, itu akan kehabisan energi dan dinonaktifkan. Kita mungkin bisa menjauh dari mereka sekarang, tetapi jika kita bertemu mereka sekali lagi di kedalaman lembah, kita akan berada dalam posisi yang jauh lebih berbahaya. Formasi membutuhkan masukan energi spiritual yang konstan agar tetap aktif. Ini mirip dengan bagaimana kereta membutuhkan kuda untuk mengendarainya. Begitu kuda itu kehabisan tenaga, kereta itu tidak akan bergerak lama. Formasi Beguilemen mungkin bisa bertahan cukup lama jika hanya menjebak satu atau dua Tawon Crimson Tail, tapi ada satu legiun dari mereka di sini. Di bawah pukulan keras mereka, formasi Beguilemen hanya akan menghabiskan energi spiritualnya lebih cepat dari sebelumnya. Menurut perkiraan Luo Xuanxing, itu akan segera runtuh. Daripada ditempatkan ke dalam situasi yang lebih berbahaya di kemudian hari, akan jauh lebih bijaksana bagi mereka untuk menyingkirkan ancaman saat itu juga, sementara mereka masih berada di atas angin. Kehabisan energi, Saudara Luo, itu tidak akan menjadi masalah. Saya juga memperhatikan masalah itu ketika saya sedang menyiapkan formasi sebelumnya, jadi saya menggabungkan formasi pengumpulan roh di atas itu. Dengan formasi pengumpulan roh yang menarik energi spiritual di sekitarnya untuk mengisi bahan bakar formasi lainnya, saya pikir seharusnya tidak ada masalah berjalan selama beberapa ratus tahun. Zhang Xuan dengan cepat mengklarifikasi. Kamu bahkan menggabungkan formasi pengumpulan roh di atas itu. Yang lain terhuyung-huyung setelah mendengar kata-kata itu. Mereka dengan cepat mengalihkan pandangan mereka untuk menilai formasi, dan memang, itu kokoh dan stabil. Sepertinya ada sumber energi spiritual yang tak ada habisnya yang memicu penipisan kekuatannya. Ini, kerumunan merasa seolah-olah pikiran mereka baru saja meledak. Formasi gabungan rangkap 3, dan selesai dalam satu napas pada saat itu. Saudara, apakah Anda tinggi? Butuh waktu lama sebelum Luo Xuanxing yang sangat tertahan dapat menemukan kata-katanya sekali lagi. Karena itu masalahnya, seharusnya aman bagi kita untuk pergi kalau begitu. Dia telah menyiapkan begitu banyak rencana darurat, tetapi pada akhirnya, dia tidak mendapatkan kesempatan untuk menggunakan salah satu dari mereka sama sekali. Hanya dengan membuang setumpuk bendera, pemuda itu sudah menyelesaikan krisis yang mereka hadapi. Ini meninggalkannya dengan perasaan kekalahan yang menghancurkan. Meninggalkan, bukankah sangat sia-sia meninggalkan begitu banyak bendera formasi? Zhang Xuan berkedip bingung. Bendera formasi ini memiliki kualitas terbaik, dan setiap bendera bernilai bom. Akan terlalu sia-sia untuk membuang kekayaan yang begitu besar di sini. Pilihan apa lagi yang kita punya? Tawon Crimson Tail ini menghasilkan awan racun setelah kematian mereka. Bahkan jika kita berhasil membantai setiap yang terakhir, kita juga akan menderita kerusakan berat, kata Luo Xuanxing dengan cemberut. Kerusakan berat. Mengapa demikian? Masih ada beberapa bendera formasi cadangan setelah menyiapkan ketiga formasi itu, jadi saya memutuskan untuk menambahkan formasi pembantaian. Ini akan aktif secara otomatis setelah formasi mengumpulkan energi spiritual yang cukup. Yang harus kita lakukan adalah menunggu di sini, jawab Zhang Xuan dengan senyum ceria yang sama. Bab 1348, saya seorang dokter. Tidak ada kata-kata yang bisa menggambarkan keterkejutan yang dirasakan anggota kelompok lainnya. Bahkan, mereka bahkan mungkin sudah mulai merasa mati rasa. Ada peningkatan eksponensial dalam kesulitan untuk setiap formasi tambahan yang tumpang tindih pada formasi gabungan.
Bahkan Master Formasi Bintang 8 yang paling berbakat yang mereka tahu akan membutuhkan minimal 4 bulan untuk menyiapkan formasi majemuk ganda kelas 8 paling dasar dan 16 bulan untuk formasi majemuk 3 paling dasar. Adapun formasi majemuk 4 kali lipat, tanpa setidaknya 2 dekade kerja, tidak mungkin seseorang bisa berhasil. Namun, hanya dengan berjabat tangan, pemuda di depan mereka berhasil menjebak mereka berempat dalam waktu kurang dari 1 tarikan napas. Pemahamannya tentang formasi tidak bisa hanya didefinisikan dengan kata, tangguh lagi. Itu sudah di luar imajinasi mereka, mencapai alam, menakutkan. Bi Hongyin tidak bisa tidak bertanya, Zhang Xi, apakah Anda benar-benar baru saja menyelesaikan ujian Master Formasi Bintang 8 Anda beberapa hari yang lalu? Aku melakukannya. Saya mengambilnya bersama dengan saudara Luo, dan itu benar-benar sangat merepotkan, mengingat pemeriksaan yang dia lakukan hari itu. Zhang Xuan menggelengkan kepalanya. Merepotkan? Pada saat ini, Luo Xuanxing dengan serius merenungkan apakah dia tidak boleh berbicara dengan pemuda itu lagi. Dari melihat melalui cetak biru formasi hingga mengaktifkan formasi, Anda hanya butuh 5 napas, dan Anda menyebut itu merepotkan. Jika ada yang merasa terganggu dengan pemeriksaan itu pasti aku. Bahkan sampai sekarang, lambang Master Formasi Bintang 8 saya belum tiba. Formasi pembantaian akan segera dieksekusi. Zhang Xuan tiba-tiba menyela. Saat mereka mengobrol, formasi pembantaian yang dia dirikan tampaknya telah menyerap energi spiritual yang cukup, dan dengan semburan cahaya yang cemerlang, ia mulai beraksi. Saat berikutnya, semburan pedang Qi yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan. Yang bisa dilihat orang lain hanyalah kilatan dingin yang tak terhitung banyaknya sebelum semua Crimson Tail Hornet runtuh ke tanah, terpotong menjadi 2. Betapa kuatnya, menyaksikan kekuatan formasi pembantaian, yang lain merasa menggigil di punggung mereka. Meskipun itu hanya formasi pembantaian utama kelas 8, itu dilengkapi dengan formasi Beguilemen dan formasi pengumpulan roh, yang meningkatkan kehebatannya ke tingkat yang luar biasa. Bahkan bagi mereka akan membutuhkan banyak usaha sebelum mereka bisa keluar dari formasi. Ada yang salah, Luo Xuanxing tiba-tiba menyadari sesuatu. Mengingat kekuatan kuat dari formasi pembantaian, mengapa tawon Crimson Tail mengambang diam di udara, membiarkan pedang Qi mengiris menembus mereka. Bahkan jika indera arah mereka telah dikacaukan oleh formasi Beguilemen, kepekaan bawaan mereka terhadap bahaya masih harus mendorong mereka untuk menghindari pedang Qi. Kamu benar, apa yang sedang terjadi? Kata-kata Luo Xuanxing telah menyentak semua orang menjadi sadar juga. Sehebat formasi pembantaian kelas 8, ia seharusnya tidak memiliki kekuatan untuk membunuh tawon Crimson Tail dengan begitu mudah. Namun, situasi di depan mereka, Crimson Tail tawon melayang-layang dengan santai, seolah-olah mereka sama sekali tidak menyadari serangan dari formasi pembantaian. Ini adalah situasi yang benar-benar membingungkan. Oh, mengenai itu, saya telah menyiapkan formasi ilusi juga. Tawon Crimson Tail ini tidak terlalu kuat, dan pikiran mereka tidak terlalu tangguh. Karena itu, mereka sangat rentan terhadap formasi ilusi, jawab Zhang Xuan dengan tawa ringan. Lagi, pipi Luo Xuanxing berkedut kuat, dan tidak tahan lagi, dia bertanya, berapa banyak formasi yang kamu gabungkan di sini? Dia hanya mengharapkan Zhang Xuan untuk membuat satu formasi untuk mencegah suara dan gelombang kejut pertempuran bocor. Namun, dia benar-benar berakhir tampil jauh melampaui harapan, menyiapkan 5 formasi di atas satu sama lain. Berapa banyak lagi yang ada di sana yang tidak mereka ketahui? Yah, bukankah kalian semua mengatakan bahwa tawon Crimson Tail akan melepaskan awan racun setelah kematian mereka? Saya menerapkan formasi pengumpulan untuk menyalurkan awan racun bersama-sama. Selain itu, saya juga menyiapkan formasi kompresi. Mempertimbangkan bagaimana racun tawon Crimson Tail bisa membunuh bahkan seorang ahli Saint 7 dan, jika aku bisa mengekstraknya, aku seharusnya bisa menjualnya dengan jumlah yang lumayan. Zhang Xuan terus menghitung dengan jarinya. Oh, ada juga formasi untuk mencari Raja Tawon. Karena orang itu adalah raja, pasti ada banyak bagian berharganya. Namun, saya masih tidak terlalu yakin seberapa kuat Raja Tawon itu, jadi karena pertimbangan keamanan, saya membuat formasi pengurungan sehingga saya setidaknya bisa menjebaknya jika saya gagal membunuhnya. Selain itu, ada juga formasi visibilitas untuk kita melihat menembus kabut, formasi ventilasi untuk memastikan bahwa kita menerima udara segar sehingga tidak akan terasa terlalu menyesakkan di sini. Oh, dan jangan lupa, formasi pengaturan suhu juga agar kita bisa menonton pertunjukan dengan nyaman, saya pikir seharusnya itu saja. Setelah mengucapkan kata-kata itu, dia kembali ke kerumunan dan melihat Luo Xuanxing dan yang lainnya dengan mulut terbuka lebar. Mereka semua memandangnya seolah-olah dia adalah monster. Butuh waktu lama sebelum mereka berhasil pulih dari keterkejutan mereka, tetapi meskipun demikian, sensasi menyesakkan masih terus mencekik dada mereka. Berbicara dengan orang itu terasa hampir seperti mereka menusukkan belati ke dalam hati mereka sendiri.
Perasaan mereka saat ini benar-benar dapat dijelaskan dalam 5 kata, persetan dengan omong kosong ini, aku keluar. Saudara Luo, saya mendengar bahwa putri kecil itu adalah master formasi yang cukup mahir juga. Bi Hongyin menoleh ke Luo Xuanxing dan diam-diam bertanya, apakah dia bisa mengatur formasi secepat ini juga? Dia tidak bisa melakukannya secepat itu. Luo Xuanxing menjawab sambil menelan ludah. Tetapi sekali lagi, adik perempuan saya juga tidak menghabiskan terlalu banyak waktu untuk mempelajari setiap pekerjaan, dia terlalu cepat menguasainya. Yah, mungkin kecuali untuk penempaan pil, kurasa. Petik 2. Adik perempuannya bukan hanya seorang kultivator yang sangat berbakat, dia juga memahami setiap pekerjaan dengan sangat cepat. Apa yang membutuhkan beberapa dekade untuk dikuasai orang lain, dia bisa menjadi mahir hanya dalam beberapa bulan dan mencapai puncaknya. Satu-satunya pekerjaan pendukung yang sedikit kurang dia miliki adalah penempaan pil. Ini seperti bagaimana formasi adalah yang terburuk baginya. Dia harus mengikuti ujian Master Formasi Bintang 8 3 kali sebelum dia berhasil melewatinya. Aku mengerti, Bi Hongyin mengangguk. Sesaat kemudian, dia menoleh ke Zhang Xuan dan bertanya karena penasaran, Zhang Xi, apakah kamu mahir dalam penempaan pil? Aku khawatir aku tidak bisa benar-benar memalsukan pil. Zhang Xuan menggelengkan kepalanya dengan sedih. Dia memiliki pemahaman yang ketat atas berbagai teori dan pengetahuan tentang penempaan pil, tetapi dia tidak memiliki keterampilan untuk mempraktikkan pengetahuan ini. Kalau tidak, dia tidak perlu melibatkan bantuan orang lain setiap saat. Setelah mendengar itu, yang lain menghela nafas lega. Mempertimbangkan betapa mengerikannya dia di bidang formasi, dia benar-benar tidak manusiawi jika dia sama-sama tangguh dalam pekerjaan pendukung lainnya. Paling tidak, fakta bahwa dia tidak bisa memalsukan pil menunjukkan bahwa dia tidak sempurna. Tunggu sebentar, bukankah kamu memiliki lambang apoteker bintang 7? Luo Xuanxing bertanya dengan cemberut ragu. Saat itu, orang itu bahkan mengeluarkannya untuk memamerkan kepadanya bahwa dia telah menerima lambang itu melalui aplikasi khusus. Itu adalah salah satu kenangan yang mungkin tidak akan pernah dia lupakan. Tentang itu, aku benar-benar tidak bisa memalsukan pil. Saya hanya berhasil dipromosikan melalui menyelesaikan ujian debat pil, jelas Zhang Xuan. Debat pil, serangan pusing lainnya menyerang Luo Xuanxing. Pada titik ini, dia benar-benar ingin membenturkan kepalanya ke dinding. Tidak ada apoteker yang tidak tahu bahwa debat pil berkali-kali lebih sulit daripada ujian penempaan pil. Tingkat izin untuk ujian penempaan pil setidaknya beberapa lusin dalam 1000, tetapi bahkan mungkin tidak ada satupun apoteker dari kelompok 100.000 yang dapat menyelesaikan ujian debat pil. Sesaat kemudian, setelah merasakan bahwa formasi tidak bergerak lagi, Zhang Xuan memberitahu anggota lainnya, baiklah, semua tawon Crimson Tile sudah mati. Yang lain juga menyapu sekeliling mereka dengan cepat, dan seperti yang diharapkan, semua tawon Crimson Tile telah runtuh ke tanah. Dengan pemindaian cepat formasinya, mata Zhang Xuan berbinar kegirangan. Aku juga berhasil menangkap Raja Tawon. Mari kita pergi untuk melihatnya. Petik 2. Setelah itu, dia buru-buru maju ke depan. Khawatir bahwa mereka akan salah langkah dan akhirnya diserang oleh formasi, anggota lain dari kelompok itu mengikuti di belakangnya. Tidak lama kemudian, mereka melihat tawon Crimson Tile layu melayang di udara, tampaknya di ambang kematian. Dari segi penampilan dan ukuran, tawon ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan yang lain, sehingga hampir tidak mungkin untuk membedakannya dari yang lain. Zhang Xuan mengaktifkan Eye of Insight-nya untuk melakukan pemeriksaan lebih dekat terhadap Raja Tawon. Sementara tawon Crimson Tile lainnya berada di Sein 3 dan hingga 4 dan, Raja Tawon menggunakan budidaya puncak alam Sein 6 dan Grand Dominion. Racun Raja Tawon terlalu kuat, saya pikir akan lebih baik untuk membunuhnya saja sehingga masalah yang tidak perlu tidak muncul dari ini, usul Luo Xuanxing. Bahkan tawon Crimson Tile biasa dapat membunuh ahli Sein 7 dan ketika racun yang cukup menumpuk. Mengingat bagaimana yang satu ini bisa menjadi Raja Tawon, racunnya pasti jauh lebih kuat. Untuk amannya, akan lebih baik untuk membunuhnya dengan cepat. Lagi pula, itu akan menjadi bencana jika salah satu dari mereka tertusuk. Ya, racunnya memang agak manjur. Zhang Xuan mengangguk saat dia mengulurkan tangan untuk meraih Crimson Tile Wasp di antara jari telunjuk dan jari tengahnya. Hati-hati, melihat bahwa Zhang Xuan benar-benar menggunakan tangan kosongnya untuk meraih Raja Tawon, keringat dingin segera mengalir di punggung semua orang. Weng, pada saat itu, perubahan tak terduga terjadi. Raja Tawon yang tampaknya lemah itu menukik ke depan, dan sengatan berbisa di ekornya melesat lurus ke arah kulit Zhang Xuan. Sayatan kecil dibuat di jari telunjuk Zhang Xuan, dan racun segera mengalir ke aliran darahnya. Raja Tawon sebenarnya telah berpura-pura lemah selama ini. Begitu melihat bahwa Zhang Xuan akan mengambilnya, ia segera melompat untuk membalas. Itu adalah sengatan berbisa dari Raja Tawon.
Ini dikenal mematikan bahkan bagi para pembudidaya Sein 8 dan ini benar-benar buruk, tidak ada penawarnya di dunia ini. Melihat bagaimana Zhang Xuan akhirnya disengat pada saat kelalaiannya, wajah semua orang memucat ketakutan. Sengatan berbisa seumur hidup tawon Crimson Tail adalah senjata yang bahkan dokter puncak bintang 8 tidak berdaya sebelumnya, dan setiap pembudidaya Sein 8 dan di bawahnya akan mati dalam beberapa saat setelah disengat. Tanpa ragu, hitungan mundur kematian Master Formasi Jenius ini sudah mulai berdetak. Sementara semua orang panik, Raja Tawon tiba-tiba jatuh ke tanah. Itu mengejang 2 kali sebelum menghembuskan napas terakhirnya. Bahkan saat kematiannya, matanya melebar karena marah. Raja Tawon telah diracuni sampai mati. Semua orang melompat kaget. Jelas dari situasi bahwa Raja Tawon tidak hanya gagal meracuni Zhang Xuan, bahkan akhirnya diracun sampai mati. Ini, Zhang Xuan menggaruk kepalanya dengan canggung, tidak yakin bagaimana dia harus menjelaskan situasinya. Serangan Raja Tawon begitu tiba-tiba sehingga dia bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi sebelum sengatan itu mengenai jarinya. Pada saat yang sama, Zenki jalur surga yang mengalir melalui tubuhnya juga berakhir memasuki tubuh Raja Tawon, dan sebagai akibatnya, Raja Tawon meninggal. Kamu adalah ahli racun. Semua orang menoleh ke Zhang Xuan dengan wajah terkejut. Zhang Xuan bingung harus berkata apa. Raja Tawon berusaha meracuninya, hanya untuk diracuni sampai mati. Situasi ini telah terungkap tepat di depan mata mereka, jadi sangat sedikit yang bisa dia katakan untuk membela dirinya sendiri. Jika saya mengatakan bahwa itu mati dengan sendirinya, apakah Anda percaya padaku? Zhang Xuan bertanya dengan ragu. Yang lain menggelengkan kepala. Baiklah, aku akan mengatakan yang sebenarnya kalau begitu. Mengemudikan pikirannya, Zhang Xuan dengan tenang menjelaskan, sebenarnya, saya seorang dokter. Sebelum memasuki lembah, saya menelan beberapa obat penawar. Raja Tawon mencoba membunuhku, tetapi akhirnya terkena racun penawar yang aku konsumsi, sehingga mengakibatkan kematiannya. Ahli racun mampu meracuni orang lain sampai mati, dan begitu juga dokter. Hanya saja yang pertama menghususkan diri dalam meramu racun sedangkan yang terakhir berusaha membuat obat. Meski demikian, kedua pekerjaan tersebut masih bersinggungan di beberapa titik. Dokter, penangkal macam apa yang mungkin bisa meracuni Raja Tawon sampai mati? Yang lain mengerutkan kening tidak percaya. Yang ini, Zhang Xuan menjentikkan pergelangan tangannya dan mengeluarkan pil. Yang ini, yang lain mengambil pil itu dan memeriksanya dengan cermat. Tak lama, kerutan dalam terukir di dahi mereka. Tidak peduli bagaimana mereka melihatnya, itu hanya pil penawar biasa. Mungkinkah hal seperti itu benar-benar dapat meracuni bahkan Raja Tawon sampai mati? Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa mencobanya. Ada banyak zat beracun di daerah itu, jadi Anda bisa mengambil beberapa napas di sana-sini untuk menguji potensi penawarnya. Zhang Xuan mengangkat bahu. Lupakan saja, kami akan percaya bahwa Anda adalah seorang dokter. Alis yang lain berkedut setelah mendengar kata-kata Zhang Xuan. Siapa yang waras yang rela menelan racun, bahkan untuk menguji efek pil penawar? Bagaimanapun, masing-masing dari mereka memiliki rahasia mereka sendiri. Tidak ada alasan bagi mereka untuk mengejar masalah ini sampai akhir. Baiklah, ayo pergi kalau begitu. Melihat bahwa yang lain telah menyerah untuk menginterogasinya, Zhang Xuan menghela nafas lega. Dengan lambaian tangannya, dia dengan cepat menarik kembali bendera formasi di sekitarnya, dan setelah beberapa saat ragu, dia akhirnya memutuskan untuk membuang bangkai Raja Tawon ke dalam cincin penyimpanannya juga. Sementara bangkai Raja Tawon tidak banyak berguna baginya, dia selalu bisa menggunakannya untuk berurusan dengan orang lain. Setelah mencabut bendera formasi, lingkungan mereka kembali ke keheningan mutlak. Sepertinya pertempuran mereka sebelumnya tidak menarik perhatian binatang suci lainnya. Kelompok itu menghela nafas lega. Memegang penawar yang Zhang Xuan berikan dengan erat, Luo Xuanxing ragu-ragu sejenak sebelum dengan hati-hati menyimpannya dalam botol batu giok. Setelah itu, dia buru-buru menuju ke depan kelompok sekali lagi dan mulai memimpin jalan ke depan. Bab 1349, Manik Emas Pengikat Jiwa. Ini adalah bendera formasimu. Dengan lambaian tangannya, Zhang Xuan menyerahkan tumpukan bendera formasi kembali ke Bi Hongyin. Kamu bisa menyimpannya untuk sementara waktu. Mereka jauh lebih baik denganmu daripada denganku, jawab Bi Hongyin. Setelah menyaksikan kemahiran pihak lain dalam formasi, dia tahu bahwa bendera formasi akan digunakan dengan lebih baik di tangan pihak lain. Mata Zhang Xuan berbinar, terima kasih, bendera formasi ini memang sangat berguna baginya. Jika dia hanya bisa membunuh ahli ruang setengah pantasmal dengan kekuatannya saat ini, dengan bendera formasi ini di tangan, selama dia bisa menangkap musuh yang lengah, bahkan ahli tahap menengah ranah ruang angkasa pantasmal bisa terpojok olehnya. Setelah pertemuan mereka sebelumnya dengan Crimson Tail Wasps, kelompok itu jauh lebih berhati-hati dari sebelumnya.
Mereka terus maju lebih dalam ke lembah selama 4 jam berturut-turut. Dalam 4 jam itu, mereka terlibat dalam beberapa pertempuran kecil dengan binatang suci, tetapi berkat formasi Zhang Xuan dan kekuatan pertempuran kelompok yang unggul, mereka tidak perlu terlalu banyak usaha untuk menyelesaikan situasi tersebut. Pada suatu saat, Luo Xuanxing tiba-tiba berhenti di belakang sebuah batu besar dan menunjuk ke area di depannya. Labu Dongsu terletak di gua di depan. Menelusuri lintasan lembah, yang lain segera melihat gua berukuran rata-rata muncul di depan mata mereka. Karena tanaman merambat subur yang tumbuh di sepanjang tebing, pintu masuknya tersembunyi hingga hanya celah kecil yang bisa terlihat. Jika seseorang tidak memperhatikan dengan ama, seseorang akan mengabaikan keberadaan gua dengan mudah. Tempat ini, tampaknya tidak ada bedanya dengan daerah lain, kata Bi Hongyin dengan cemberut bingung. Dalam pandangannya, tidak ada yang unik dari gua itu. Tidak ada aura atau konsentrasi energi spiritual yang sangat kuat. Rasanya tidak ada bedanya dengan bagian pegunungan lainnya. Apakah sesuatu yang berharga seperti Labu Dongsu benar-benar ada di dalam? Itu karena ada formasi isolasi aura di sekitar guanya. Kalau tidak, orang lain akan lama memanen Labu Dongsu, kata Luo Xuanxing. Yang lain juga mengangguk setuju setelah mendengar kata-kata ini. Memang, jika gua itu memancarkan aura yang kuat atau memiliki konsentrasi energi spiritual yang tinggi, bahkan binatang suci akan menyerbu masuk setelah menyadarinya untuk menggali harta karun di dalamnya. Kalau begitu mari kita masuk. Kenapa kita menunggu di sini? Yun Lianhai mendesak dengan penuh semangat. Sebagai pemburu harta karun yang memenuhi syarat, darahnya berpacu dalam kegembiraan setelah mendengar bahwa harta itu ada di depan mereka. Kita tidak bisa masuk sekarang. Kita harus menunggu sampai malam hari, Luo Xuanxing memberitahu kelompok itu melalui telepati Zenqi. Waktu malam, mengapa? Yun Lianhai bingung dengan kata-kata Luo Xuanxing. Yang lain juga tidak mengerti mengapa Luo Xuanxing ingin menunggu sampai malam sebelum bergerak. Orang harus tahu bahwa mereka saat ini berada di tengah-tengah lembah tempat binatang Sein 8 dan mengintai. Setiap detik tambahan menempatkan mereka dalam bahaya yang lebih besar. Seekor binatang naga Azure Netherworld tinggal di gua, Luo Xuanxing menjelaskan. Binatang naga Azure Netherworld, Bi Hongyin dan yang lainnya menyipitkan mata heran. Memperhatikan perubahan ekspresi orang-orang di sekitarnya, Zhang Xuan tidak bisa tidak bertanya, apakah itu binatang suci yang benar-benar tangguh. Sejauh ini, pengetahuannya tentang penjinakan binatang baru mencapai bintang 6. Sementara dia telah membaca cukup banyak buku dan belajar tentang beberapa binatang suci yang lebih tangguh, dia masih belum terlalu berpengalaman dengan binatang suci yang lebih langka dan lebih sulit dipahami. Binatang naga Azure Netherworld adalah binatang suci yang memiliki garis keturunan suku naga. Hanya dengan mencapai kedewasaan, mereka sudah mencapai kekuatan yang setara dengan para ahli Sein 8 dan, Yuan Xiao menjelaskan dengan muram. Santo 8 dan, ekspresi Zhang Xuan berubah serius. Sejujurnya, dia belum pernah melihat binatang suci tingkat itu sebelumnya. Jika dia bisa menjinakkan salah satu dari mereka, dia akan memiliki peluang yang jauh lebih baik dalam perjuangan melawan klan Zhang untuk Luo Ruoxin. Memang, bahkan dengan semua kekuatan kita digabungkan, kita tidak akan cocok untuk orang itu, jadi akan lebih baik bagi kita untuk menunggu sampai malam hari agar tidak menarik perhatiannya, kata Luo Xuanxing dengan muram. Karena bakat bawaan dan kecakapan fisik mereka yang unggul, binatang Sein 8 dan cenderung menggunakan kecakapan bertarung yang jauh lebih kuat daripada pembudidaya Sein 8 dan. Meskipun mereka adalah keturunan dari klan dan organisasi yang kuat, memiliki banyak cara di lengan baju mereka masih tidak cukup untuk berurusan dengan Netherworld Azure Dragon Beast. Binatang suci tingkat itu harus memiliki kesadaran yang tajam tentang lingkungan mereka dan dapat merasakan gangguan sekecil apapun di sekitar mereka. Apakah ada perbedaan antara masuk sekarang dan di malam hari? Zhang Xuan bertanya. Binatang suci juga akan membuka persepsi spiritual mereka di Sein 2 dan memungkinkan mereka untuk tahan terhadap berkurangnya visibilitas malam hari. Di Sein 8 dan, Netherworld Azure Dragon Beast dapat dianggap sebagai salah satu hewan suci terkuat di dunia, jadi apa bedanya siang dan malam? Itu karena aku memiliki artefak ini. Luo Xuanxing menjentikkan pergelangan tangannya, dan sebuah wadah batu giok muncul di telapak tangannya. Dia membukanya dengan ringan, dan seberkas cahaya cemerlang berkedip-kedip. Duduk di tengah wadah batu giok adalah manik-manik emas. Itu terbuat dari bahan yang tidak bisa dikenali Zhang Xuan, tetapi pancarannya luar biasa. Apa itu? Bi Hongyin bertanya. Sepertinya Zhang Xuan bukan satu-satunya yang tidak mengenali apa itu manik-manik emas. Ini adalah manik emas pengikat jiwa yang aku punya seseorang yang khusus dibuat untukku, jawab Luo Xuanxing. Manik emas yang mengikat jiwa. Binatang naga Azure Netherworld memiliki garis keturunan naga, dan karena itu, sangat sensitif terhadap benda emas dan berkilau. Jadi, saya secara khusus memalsukan artefak ini untuk menarik perhatiannya. Lihatlah tanda formasi yang tertulis di atasnya.
Itu diukir sedemikian rupa untuk menyebabkan kantuk jika seseorang menatapnya untuk waktu yang lama, jelas Luo Xuanxing. Namun, di siang hari, sinar matahari akan membahayakan efektivitas manik emas pengikat jiwa, membuatnya lebih sulit untuk menarik perhatian binatang naga Azure Netherworld. Jadi, akan lebih baik menunggu sampai malam hari. Kerumunan mengangguk dalam realisasi. Bukan rahasia lagi bahwa orang-orang dari garis keturunan naga memiliki kegemaran yang gila terhadap benda-benda yang sangat berkilau atau menyilaukan. Selama mereka menggunakan manik emas pengikat jiwa dengan baik, itu memang bisa menghasilkan hasil yang luar biasa. Begitu mereka menidurkan Netherworld Azure Dragon Beast, mereka akan dapat melewatinya dengan aman selama mereka melanjutkan dengan hati-hati. Saudara Luo, bisakah Anda mengizinkan saya untuk memeriksa manik emas pengikat jiwa Anda? Zhang Xuan bertanya. Ini dia, kata Luo Xuanxing sambil melemparkan manik-manik emas itu. Menangkapnya, Zhang Xuan mulai memeriksanya dengan cermat. Dia harus mengakui bahwa itu adalah pekerjaan yang luar biasa. Orang yang memalsukan manik-manik itu pastilah seorang desainer surgawi bintang 8 minimal. Kekurangan, sebuah buku terwujud di Library of Heaven's Path. Manik emas yang mengikat jiwa, ditempa oleh desainer surgawi bintang 8 Jiang Feifei. Buku itu merinci asal-usul Soulbinding Golden Bat, efeknya, dan kekurangannya. Melihat Zhang Xuan sedang mempelajari manik-manik emas pengikat jiwa dengan cermat, Luo Xuanxing bertanya dengan rasa ingin tahu, Zhang Xi, apakah Anda juga berpengalaman dalam artefak perancang surgawi? Saya telah membaca beberapa buku tentang itu, jadi saya tahu satu atau dua hal tentang bidang itu. Zhang Xuan mengangguk. Dia masih seorang desainer surgawi bintang 6 saat ini, belum mengikuti ujian sejak meninggalkan Akademi Guru-Guru Hong Yuan. Perancang surgawi bintang 6 sudah bisa dianggap profesional di bidangnya, tetapi dibandingkan dengan para ahli sejati di Sanctum of Sages, penguasaan dan pengetahuannya hanya bisa dianggap kecil. Oh, karena kamu juga berpengalaman dalam artefak desainer surgawi, apa pendapatmu tentang manik emas pengikat jiwaku? Luo Xuanxing bertanya dengan penuh minat. Karena ada beberapa waktu untuk disia-siakan sebelum malam hari, dia penasaran untuk melihat seberapa banyak yang diketahui oleh master formasi jenius ini tentang perancangan celestial. Zhang Xuan ragu-ragu sejenak sebelum berbicara. Menilai dari keindahan karyanya, saya menyimpulkan bahwa artefak ini ditempa oleh seorang desainer surgawi bintang 8. Namun, betapapun indahnya pekerjaannya, masih ada cukup banyak kekurangan di dalamnya, jadi saya sedikit khawatir apakah itu akan cukup untuk berurusan dengan binatang Sein 8 dan atau tidak. Petik 2. Dia harus mengakui bahwa Soulbinding Golden Bat dirancang dengan baik, sehingga dapat dengan mudah menidurkan binatang Sein 7 dan untuk tidur. Namun, jika itu digunakan untuk melawan binatang Sein 8 dan, mungkin tidak akan sesederhana itu. Saya menghabiskan harga yang mahal untuk mendapatkan perancang surgawi jenius dari tempat suci untuk menempanya untuk saya. Tidak ada binatang suci yang memiliki garis keturunan naga yang dapat menahan daya pikatnya dan tetap tidak terpengaruh oleh efek dari tanda formasi di atasnya, kata Luo Xuanxing dengan percaya diri. Karena pertimbangan keamanan, dia bahkan meminta para tetua di klannya menilai manik emas pengikat jiwa setelah ditempa, dan tanggapan yang dia terima adalah bahwa itu sangat efektif melawan binatang Sein 8 dan. Tanda formasi memang memanfaatkan rahasia jiwa, yang membuatnya sangat menghipnotis manusia. Namun, saya tidak bisa mengatakan dengan pasti apakah itu akan memiliki keefektifan yang sama ketika digunakan pada binatang suci. Bagaimanapun, jiwa binatang sangat berbeda dengan jiwa manusia. Ketika Anda menggunakan bantuan perancang surgawi jenius, apakah Anda memberitahu orang itu bahwa Anda berniat menggunakan artefak untuk berurusan dengan binatang naga Azure Netherworld? Zhang Xuan bertanya. Ini, Luo Xuanxing terkejut dengan pertanyaan Zhang Xuan. Karena ini melibatkan kerahasiaan misinya untuk mendapatkan labu dongsu, dia hanya memberitahu Jiang Feifei bahwa dia berniat menggunakan manik emas pengikat jiwa untuk berurusan dengan ahli Sein 8 dan, tidak merinci binatang naga Azure Netherworld dalam permintaannya. Dia berpikir bahwa selama itu bisa bekerja pada ahli Sein 8 dan, seharusnya tidak ada masalah dengan binatang suci juga. Sebanding dengan masa fisik mereka, binatang suci cenderung memiliki jiwa yang lebih besar dan lebih kuat daripada manusia. Namun demikian, selama Soulbinding Golden Bat digunakan dengan baik, itu tidak sepenuhnya mustahil untuk menidurkan Netherworld Azure Dragon Beast. Namun, itu mungkin membutuhkan waktu yang cukup lama, jadi mungkin tidak senyaman yang Anda kira, kata Zhang Xuan. Selama itu berhasil menidurkan Netherworld Azure Dragon Beast, durasinya tidak masalah. Luo Xuanxing menggelengkan kepalanya. Selama dia bisa mengalahkan orang besar itu, apa artinya 1 atau 2 jam tambahan? Dia sudah membuat persiapan setengah tahun untuk labu dongsu, 1 atau 2 hari lagi tidak akan membuat perbedaan baginya. Zhang Xuan terdiam sesaat sebelum menjawab.
Mengingat bahwa itu adalah Sein 8 dan bis yang sedang kita hadapi, setiap detik akan menimbulkan tingkat bahaya yang lebih besar. Apa yang saya coba katakan di sini adalah bahwa jika Anda memiliki cara alternatif lain, akan lebih baik untuk menggunakannya sebagai gantinya. Hanya mengandalkan manik emas pengikat jiwa bukanlah pilihan yang aman. Berdiri di depan binatang Sein 8 dan hampir setara dengan berada di ruangan yang sama dengan bom waktu yang berdetak. Akan menjadi satu hal jika mereka berhasil menidurkan Netherworld Azure Dragon Beast, tetapi bagaimana jika mereka gagal? Alternatif berarti, bisakah Anda menempa manik emas pengikat jiwa yang lebih baik? Luo Xuanxing bertanya dengan tidak sabar. Zhang Xuan menggelengkan kepalanya sebagai tanggapan. Karena terbatasnya jumlah buku desainer surgawi yang telah dia baca, dia tidak terlalu yakin apa yang bisa dia lakukan untuk menyelesaikan kekurangan dalam manik emas pengikat jiwa. Lalu, apa gunanya mengatakan begitu banyak? Saya harus melihat-lihat banyak buku sebelum saya dapat menemukan metode ini untuk menangani binatang suci yang memiliki garis keturunan naga. Baiklah, tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Mari kita coba dulu. Jika tidak berhasil, kita hanya perlu mengambil tindakan tegas. Bahkan jika kita tidak dapat membunuh Netherworld Azure Dragon Beast, selama kita bisa menundanya selama beberapa jam, kita masih bisa memanen labu dongsu, kata Luo Xuanxing. Bagaimanapun, tujuannya adalah untuk mendapatkan labu dongsu, bukan untuk membunuh binatang naga Azure Netherworld. Bahkan jika mereka tidak dapat mengalahkan yang terakhir, selama mereka dapat menemukan cara untuk menghentikannya selama beberapa waktu, masih mungkin bagi mereka untuk berhasil dalam misi mereka. Baik-baik saja maka, tidak memiliki solusi yang lebih baik dalam pikiran, Zhang Xuan hanya bisa mengikuti rencana saat ini. Kelompok itu terus berdiskusi selama beberapa waktu untuk memilah-milah rencana mereka untuk berurusan dengan binatang naga Azure Netherworld. Saat mereka hendak beristirahat untuk mempersiapkan diri untuk pertempuran nanti malam, alis Zhang Xuan tiba-tiba terangkat. Seseorang ada di sini. Seseorang di sini. Kerumunan mengerutkan kening. Mereka semua ahli Sein 7 dan, tetapi bahkan mereka tidak merasakan kehadiran siapapun. Bagaimana pemuda itu tahu? Aku meninggalkan beberapa formasi kecil saat menuju ke sini. Selama seseorang datang ke sekitar mereka, mereka akan mengaktifkan dan mengingatkan saya, jelas Zhang Xuan. Persepsi spiritualnya jauh lebih besar daripada para pembudidaya biasa, tetapi tentu saja, dia tidak mungkin memberitahu mereka itu. Jadi, dia hanya bisa menemukan alasan lain. Siapa ini? Luo Xuanxing bertanya. Saya juga tidak tahu. Mereka saat ini sedang menuju ke sini. Mereka harus segera muncul dari balik batu di sana, kata Zhang Xuan sambil menunjuk ke belakangnya. Luo Xuanxing segera berbalik untuk menatap batu di belakangnya, dan tepat setelah itu, beberapa sosok muncul dari balik batu itu. Itu dia, wajah Luo Xuanxing segera berubah pucat. Siapa mereka? Zhang Xuan bertanya. Luo Xuanxing mengepalkan tinjunya erat-erat dan menyipitkan matanya. Mereka dari klan Zhang, Zhang Heng.